Bab 21, Halo, Saudara Luo. Pada hari Luo Feng dibebaskan, dua orang Yohua Yang dan Zhang Haobai berada di sebuah kamar di rumah teh yang eksotis. Saudara Yo, ada sesuatu yang salah? Anda memanggil saya ke sini pagi-pagi sekali? Zhang Haobai berkata dengan suara pelan dan pelan, apakah hal itu memiliki hasil? Jika Anda melakukannya, maka yakinlah saudara laki-laki Yo. Sama sekali tidak ada masalah dengan bagian uangnya. Zhang Haobai menantikan apakah lengan dan kaki Luo Feng patah atau tidak. Yohua yang duduk di sana dengan wajah muram, tidak mengatakan apa-apa. Saudara Yo. Zhang Haobai merasa ada sesuatu yang aneh dengan suasana hati dan diam-diam berkata, Kakak Yo, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Zhang Haobai, betapa kejamnya. Kamu lelah hidup dan mencoba menyeretku ke bawah bersamamu. Yohua yang menatap Zhang Haobai dengan dingin. Apa yang saya lakukan? Pikiran Zhang Haobai kosong saat dia dengan gugup berkata, Saudara Yo, apa yang terjadi? Ceritakan dengan jelas. Zhang Haobai tahu ada sesuatu yang tidak beres karena sikap dan wajah Yohua Yang, tetapi dia tidak tahu persis apa yang terjadi. Yohua Yang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, Zhang Haobai, Anda mengatakan kepada saya untuk mematahkan kaki dan lengan Luo Feng, kan? Ya, apa? Kata Zhang Haobai sambil mengangguk. HMPH, apa? Yohua Yang berkata dengan dingin sambil mencibir, Luo Feng yang ingin kau tangani, adalah seorang pejuang yang prospektif. Calon pejuang? Zhang Haobai benar-benar kosong sejenak. Diam. Ruangan itu benar-benar sunyi. Wajah Zhang Haobai pucat dan dia duduk di sana tanpa menggerakkan rambut, bola-bola keringat terus-menerus keluar dari dahinya. Yohua Yang tertawa dingin di samping saat dia menyesap tehnya, tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Perasaan kecemburuan Zhang Haobai benar-benar hilang. Satu-satunya perasaan yang tersisa adalah ketakutan. Keluarganya kaya, jadi dia jelas tentang hak-hak istimewa para pejuang. Bagi dia telah mengirim orang untuk mematahkan lengan dan kaki calon pejuang. Calon pejuang dapat pergi melalui agen keamanan kota Jiangnan dan menahannya. Begitu dia memasuki agen keamanan, hidupnya hancur. Tidak. Wajah Zhang Haobai benar-benar pucat. Kamu akhirnya takut dan kaget tak bisa berkata apa-apa? Yohua Yang dengan marah membanting cangkir itu ke atas meja dan berteriak, Persetan, jika sampah ini benar-benar ingin mati, maka jangan menyeretku ke bawah bersamamu. Seorang calon pejuang, Anda mengirim saya untuk mematahkan lengan dan kaki calon pejuang. Jika dia melaporkan ini ke agen keamanan, aku juga dalam masalah besar. Yohua Yang dengan marah mengepalkan giginya. Saudara Yo, apa yang harus saya lakukan? Kata Zhang Haobai, saya tidak ingin ditangkap oleh agen keamanan. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Agen keamanan? Bagi warga biasa, itu adalah tempat yang misterius namun mengerikan. Jika Anda ditangkap oleh mereka, hidup Anda hampir berakhir. Oh ya, Saudara Yo, apakah Anda menolak saya? Mata Zhang Haobai berkedip. Jika saja Yohua Yang tahu bahwa Zhang Haobai mengirimnya untuk melakukan ini, maka dia masih memiliki beberapa harapan jika dia tidak dicekik. Apa-apaan kamu pikir kamu anjing? Yohua Yang dengan marah berkata ketika dia berdiri dan menunjuk Zhang Haobai, orang-orang pemerintah menginterogasi saya dan saya masih tidak berani mengatakan? Jika tidak, maka aku akan mati untukmu. Zhang Haobai membeku. Memang, jika Yohua Yang tidak mengatakan yang sebenarnya, maka dia akan berada dalam kesulitan besar. Aku hanya datang dan memberitahumu ini karena kita telah bersama selama bertahun-tahun. Setidaknya Anda akan tahu apa yang terjadi ketika Anda ditangkap oleh agen keamanan. Yohua Yang mencibir. Saya menyarankan Anda untuk kembali dan membicarakan hal ini dengan ayah Anda. Ayahmu memiliki lebih banyak koneksi, jadi dia pasti akan memiliki peluang lebih tinggi untuk melakukan sesuatu tentang ini dibandingkan denganmu. Saudaramu Yo tidak akan tinggal di sini lagi. Aku akan pergi ke depan. Saya sudah membayar tagihan, jadi Anda tidak perlu membayar. Setelah mengatakan itu, Yohua Yang langsung membuka pintu dan berjalan keluar. Hanya Zhang Haobai yang tersisa di ruangan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Haobai duduk di kursi dan menggelengkan kepalanya. Masih tidak dapat percaya apa yang terjadi. Bagaimana dia bisa menjadi calon pejuang? Sebelum ujian SMA, ia hanya memiliki kekuatan tinju 800 kg. Hanya dalam beberapa hari ini? Bagaimana dia bisa menjadi pejuang yang prospektif? Tidak, aku tidak ingin ditangkap oleh agen keamanan. Ayah, aku harus pergi mencari ayahku.
Zhang Haobai berlari keluar dari rumah teh dengan wajah pucat dan berlari pulang secepat mungkin. Di rumah, Zhang Haobai duduk di sofa ruang tamu dengan kedua tangan mengepal dan tubuhnya bergetar. "Kak!" Pintunya terbuka. "Haobai, untuk apa kau memanggilku begitu mendesak? Dan Anda bahkan berkata jika saya datang terlambat, Anda akan mati?" Zhang Zelong buru-buru pulang dari perusahaan. Ketika dia melihat raut wajah putranya, dia merinding ketika berpikir, tidak bagus. Anak ini Haobai pasti terjebak dalam sesuatu yang besar. "Ayah, aku dalam kesulitan." Zhang Haobai mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. Hanya beberapa kata sederhana ini, "Saya dalam masalah." Membuat hati Zhang Zelong menjadi dingin. "Katakan, apa yang terjadi? Ceritakan secara spesifik dan tidak meninggalkan apapun. Katakan semuanya dengan jelas." Ekspresi Zhang Zelong menjadi serius. Meskipun dia tahu ada masalah, dia tidak panik. Dia benar-benar bertahan hidup selama periode Grand Nirvana, jadi hal-hal apa yang belum dia lihat sebelumnya. Zhang Haobai menarik napas dalam-dalam, "Seperti ini, terakhir kali di kebun kami, sebuah perusahaan renovasi datang untuk memindahkan furnitur kami." Dari awal hingga akhir, Zhang Haobai tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan segalanya. Kamu benar-benar mencoba untuk memukul calon pejuang." Zhang Zelong menatap. Aku tidak tahu." Ketika Zhang Haobai melihat ayahnya menatap seperti ini, dia panik. "Jika aku tahu, maka bahkan jika kamu memukuliku sampai mati aku tidak akan melakukannya." Zhang Zelong menarik napas dalam-dalam, dan tanpa berkata apa-apa, mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. Bip bip. Berbunyi. Suara ini berasal dari ponsel Zhang Zelong. Zhang Zelong tidak bisa membantu tetapi cemberut. "Apa yang terjadi, ayah?" tanya Zhang Haobai. "Aku memanggil pamanmu, tapi dia berburu monster di luar kota." Zhang Zelong duduk di sofa, "Tunggu pamanmu menelepon kembali." Di luar kota, tidak ada yang tahu di mana monster bisa bersembunyi. Jadi biasanya, orang menemukan daerah aman terlebih dahulu sebelum menghubungi orang di kota. Satu saat kemudian, "Kakak besar, ada apa?" Sebuah suara rendah terdengar, "Aku agak sibuk sekarang." Masalah kali ini besar." "Keponakanmu kacau besar," kata Zhang Zelong, matanya merah. "Apa yang Hao lakukan?" "Kakak besar, katakan padaku." "Aku mendengarkan." Suara datang dari saudara lelaki Zhang Zelong, Zhang Zehu. Seperti ini, Zhang Zelong segera mengulangi semua yang dikatakan putranya kepadanya. Setelah hening sejenak, suara Zhang Zehu terbawa, "Haobai anak ini, berani menyebabkan masalah dengan calon pejuang. Itu terlalu berani. Oke, mulai sekarang, tetap di rumah setiap hari Haobai. Jangan menyebabkan masalah lagi di luar. Dan jangan melakukan kontak dengan Luo Feng itu." "Oke, Paman." Zhang Haobai, seolah-olah dia memegang sedotan terakhirnya, mengangguk setuju. "Oke, kalian tidak melakukan apa-apa." Suara dari telepon seluler melanjutkan, "Tunggu aku pulang. Bahkan jika agen keamanan datang dan menangkap Anda, jangan lakukan apapun. Tunggu aku untuk kembali bagaimanapun caranya. Misi saya saat ini cukup penting, jadi saya memperkirakan bahwa saya akan membutuhkan 1 hingga 2 bulan lagi sebelum saya dapat kembali." "Oke." Zhang Haobai mengangguk. "Yakinlah, Haobai. Anda anak tunggal kakak saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk melindungi Anda." Suara dari telepon seluler melanjutkan, "Kakak besar, kapten saya memanggil saya, jadi saya tidak akan mengatakannya lagi. Ingat, jangan lakukan apapun dan tunggu aku kembali." Panggilan berakhir. Baru sekarang Zhang Zelong dan Zhang Haobai bisa menghela napas. Keluarga Zhang panik, tetapi keluarga Luo senang. Setelah makan malam, Luo Feng membawa saudaranya Luo Hua ke bawah dan berjalan sambil mendorong kursi roda. "Saudaraku, kami telah tinggal di daerah ini selama sekitar belasan tahun. Ayah dan ibu telah tinggal di sini selama lebih dari 20 tahun. Luo Hua mengangkat kepalanya dan menatap apartemen. Apartemen itu penuh sesak dan memiliki sedikit vegetasi. "Setelah kita meninggalkan tempat ini dan pergi ke daerah Mingyu, aku ingin keluar dan berjalan sendiri. Naik turun tangga setiap hari adalah tugas yang sangat sulit bagi Luo Hua yang cacat." "Oke." Luo Feng tersenyum ketika dia mengangguk dan mendorong kursi roda. "Hua, kita akhirnya akan terkena matahari. Akhirnya kita bisa keluar dari ruangan kecil itu. Dan ibu dan ayah akhirnya tidak perlu tidur di sofa." Luo Hua mengangguk. "Mereka berharap untuk hari ini. Begitu lama." Seseorang datang, Luo Hua mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Seorang remaja muda mengenakan kacamata tersenyum ketika dia berjalan.
Dia pertama-tama tersenyum kepada Luo Hua yang cacat dan kemudian memandang Luo Feng. "Kakak Luo, kan? Kamu?" Luo Feng menatapnya dengan curiga. Bocah remaja itu tersenyum, "Halo, saudara Luo. Nama saya Yo Huayang. Apakah saudara Luo punya waktu bagi kami untuk menemukan tempat dan mengobrol?" Bab 22, Kompensasi. Yo Huayang. Jantung Luo Feng berdetak kencang, "Jadi itu dia." Petugas militer dari penjara mengatakan bahwa Zhang Haobai meminta Yo Huayang untuk mengatur serangan. "Kamu adalah Yo Huayang?" Luo Feng tersenyum kecil. Yo Huayang merinding. Dia panik di bawah tatapan Luo Feng. Tidak mungkin dia tidak bisa panik, jika Luo Feng benar-benar ingin berurusan dengannya, dia akan berada dalam masalah besar. Yo Huayang terus tersenyum, "Ya, itu aku." "Saudara Luo, akankah kita pergi mencari tempat untuk mengobrol?" "Tidak apa-apa," Luo Feng mengangguk, "aku punya beberapa hal untuk dikatakan kepadamu juga." Di jalan yang tidak terlalu jauh dari wilayah pantai selatan adalah Hotel Spa Yang Yo. Tempat ini cukup mahal, bahkan sebuah suite kecil berharga setidaknya $1.000. Luo Feng telah mendengar tentang tempat ini, tetapi belum pernah benar-benar memasukinya sendiri. Dan kali ini dia membawa saudaranya dan Yo Huayang. Hotel Spa Yang Yo adalah tempat untuk mandi, mencuci kaki, dan menikmati hiburan di area ini. "Oke, kamu bisa pergi sekarang. Saya akan menelepon Anda jika ada sesuatu yang muncul." Yo Huayang memesan di kamar tertentu di Hotel Spa. "Ya, Tuan," pelayan pergi. Ada 3 kamar di suite ini, kamar mandi yang dirancang khusus untuk mandi, ruang istirahat di mana Anda dapat minum teh dan mendiskusikan berbagai hal, dan ruang hiburan di mana Anda dapat pergi di internet, menonton televisi, dan bernyanyi. "Hua, main saja di ruangan ini, aku akan membahas beberapa hal dengan Yo Huayang." Luo Feng tersenyum. "Pergilah, saudara." Luo Hua memindahkan kursi rodanya di depan komputer dan sedikit bersemangat, "Wow, layar datar 46 inci dengan sistem pengenalan suara. Luar biasa." Luo Feng juga kagum, laptopnya di rumah adalah salah satu yang terburuk. Kontrol masih dilakukan dengan tangan. Namun, itu murah, hanya beberapa ratus dolar untuk satu. Sekarang hampir semua laptop dikendalikan oleh suara, dan yang berkualitas tinggi bahkan memiliki sistem proyeksi hologram 3 dimensi. Tentu saja, untuk perangkat yang dapat memproyeksikan hologram, itu akan sangat mahal. Untuk perangkat legendaris ini, bahkan keluarga kaya akan bangkrut karena hanya membeli satu. Luo Hua sangat senang menggunakan sistem pengenalan suara saat dia duduk di depan komputer. Dan Luo Feng dan Yo Hua yang memasuki ruang istirahat. Pintunya tertutup dan Luo Feng dan Yo Hua yang duduk berhadapan. "Saudara Luo, minum teh." Yo Hua yang mengangkat teko dan, ketika dia menuangkan teh ke cangkir Luo Feng, dia berkata dengan ekspresi malu, "Saudara Luo, saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada saudara Luo. Untuk kejadian kali ini. Sejujurnya, aku benar-benar minta maaf dan aku sangat menyesalinya." Luo Feng memegang gelasnya saat dia mendengarkan diam-diam. "Yo Huayang, ada banyak tipe orang dalam masyarakat. Apa yang mereka lakukan adalah melakukan tugas untuk orang lain dengan imbalan uang. Sebagai contoh, Yo Hua yang juga melakukan tugasnya untuk uang, dia sama sekali tidak punya dendam terhadap Luo Feng." Luo Feng tidak marah terhadap Yo Huayang. Siapa yang benar-benar dibenci Luo Feng adalah Zhang Haobai. Bahkan jika Zhang Haobai itu tidak menemukan Yo Huayang untuk berurusan dengan saya, dia akan menemukan orang lain. Luo Feng berpikir, Yo Huayang ini hanya seorang perantara. Namun, karena dia datang untuk menemukanku, aku mungkin juga bisa melihatnya. Yo Huayang melihat bagaimana Luo Feng diam dan terus berbicara, "Saya tidak tahu tentang keadaan ketika saya mengatur serangan terhadap saudara Luo. Itu semua karena Zhang Haobai saya melakukan tindakan bodoh ini. Saya harap saudara Luo bisa bermurah hati dan mengampuni saya." "Kasihan?" Luo Feng menyeringai. "Ini hanya hadiah kecil dari saya. Saya harap saudara Luo dapat menerimanya." Yo Hua yang mengeluarkan sebuah amplop dan mendorongnya melintasi meja menuju Luo Feng. "Ini adalah cek dengan nama saudara Luo di atasnya. Hanya saudara Luo yang dapat mengambil uang ini. Anda bisa mendapatkan uang dari bank manapun." Luo Feng membuka amplop dan memang ada cek di dalamnya. Ada tanggal kadaluarsa 10 hari dan ada namanya. Bahkan ada nomor identifikasi Luo Feng di atasnya. Tentu saja, bagian yang paling menarik dari itu adalah satu baris. 1 juta. 1 juta. Luo Feng sedikit terkejut, karena ini adalah sejumlah besar uang. Luo Feng tidak pernah menyimpan lebih dari 100.000 dolar. Sekarang dolar Tiongkok bernilai lebih, 1 juta bahkan banyak untuk CEO.
Saya harap saudara Luo dapat memaafkan saya dan membiarkan hal ini berlalu, Yo Hua yang memohon. 1 juta. Keluarga Luo Feng tidak pernah memiliki uang sebanyak ini sebelumnya, akan sia-sia untuk tidak menerimanya. Aku tahu kamu seorang perantara, jadi aku tidak akan menyulitkanmu. Oke, aku akan menerima uangnya. Luo Feng mengangguk dan Yo Hua yang sedikit menghela nafas. Namun, mendapatkan uang dari cek agak merepotkan. Bagaimana dengan ini, pergi melalui internet sekarang dan transfer ke akun saya, kata Luo Feng. Tentu, Yo Hua yang lugas. Luo Feng mengangguk dan, dengan pena di samping meja, menuliskan rekening banknya dan alamat bank itu. Ini adalah rekeningku dan alamatnya ada di sini. Orang yang membuat akun itu adalah saya. Oke, Yo Hua yang mengambil kembali amplop dan mengeluarkan ponselnya. Melalui telepon seluler, ia dengan cepat online dan memasuki sistem bank. Segera setelah itu, transfer itu berhasil. Luo Feng merasakan ponselnya bergetar di sakunya dan membukanya. Dia melihat pesan teks yang merupakan notifikasi bank yang mengatakan kepadanya bahwa saldo telah meningkat 1 juta dolar. Apakah itu berhasil ditransfer? Yo Hua yang tersenyum. Ya, Luo Feng mengangguk. Yo Hua yang tersenyum, melakukan hal-hal dengan saudara Luo itu sederhana dan menyenangkan. Di kota yang Yo ini, jika saudara Luo pernah mengalami kesulitan, jangan ragu untuk menemukan saya. Jika saya dapat membantu, saya pasti akan melakukannya. Tentu saja, saudara Luo akan segera menjadi pejuang, tetapi Anda tidak pernah tahu. Jika sesuatu terjadi, mungkin lebih mudah jika kita menanganinya. Akan melakukan. Jika sesuatu muncul saya akan menghubungi Anda, Luo Feng berdiri. Yo Hua yang juga segera berdiri, dan mereka berdua berjabat tangan. Kalau begitu aku akan pergi dulu, Yo Hua yang tersenyum, aku sudah membayar tagihan untuk suite ini, jadi saudara Luo bisa bermain sampai pagi berikutnya. Yo Hua yang juga menyapa saudara Luo Feng, Luo Hua, dan kemudian meninggalkan suite. Di ruang hiburan suite. Saudaraku, apa yang orang itu inginkan denganmu? Luo Hua tertawa, sepertinya dia cukup murah hati. Dia datang untuk memberi kita uang, Luo Feng tertawa. Berikan uang? Luo Hua terkejut. Luo Feng tidak memberitahu keluarganya tentang peristiwa yang terjadi di penjara, karena dia tidak ingin mereka khawatir. Luo Feng berpikir bahwa karena dia sudah memulai jalur pejuang, jalan ini akan dipenuhi dengan cobaan, bahaya, dan kesulitan, jadi akan lebih baik untuk tidak memberitahu mereka. Ya. Oh, Luo Hua, Luo Feng tertawa, bagaimana persediaanmu? Karena Luo Hua biasanya adalah rumah, ia menaruh minat besar terhadap ekonomi, terutama terhadap saham. Jangan meremehkannya karena masih muda, dia sudah melakukan ini selama 3 tahun. Saya tidak menghasilkan banyak di tahun pertama, tapi saya mendapat cukup banyak di tahun kedua. Saya melipat gandakan kepala sekolah saya, jadi saya mungkin mendapat 20.000 dolar, kata Luo Hua. Begitu banyak? Luo Feng terkejut. 20.000 dolar tidak bisa mengejutkan Luo Feng, tetapi yang mengejutkannya adalah uang adik lelakinya yang membuat efisiensi 4 kali lipat. Ini tingkat yang luar biasa. Tidak ada apa-apanya, Luo Hua tertawa, ketika kamu bermain dengan saham, kamu pertama bermain secara psikologis dan kemudian bermain secara matematis. Selama Anda mengontrol posisi Anda dengan baik dan membeli dari tempat yang tepat. Sangat mudah untuk mengendalikan orang-orang di belakang layar. Hanya saja, kadang-kadang, pasar saham jatuh yang memengaruhi faktor psikologis. Biasanya orang takut dan berhenti ketika mereka tidak menghasilkan banyak uang di tahun pertama. Kepala Luo Feng kosong saat dia mendengarkan. Menghasilkan uang dari milikku ini tidak banyak. Para profesional sejati mungkin dapat menghasilkan sekitar Oktober 20 kali lebih banyak daripada yang saya dapat dengan menggunakan kontrak. Tentu saja, ada risiko besar dalam melakukan itu dan jika ada yang salah, semuanya sudah selesai. Luo Hua menggelengkan kepalanya saat mengatakan itu. Meskipun Luo Feng tidak mengerti ini, dia mengerti satu hal, saham bergantung pada bunga majemuk. Misalnya, saudaranya membutuhkan waktu 3 tahun untuk membuat beberapa ribu menjadi 20.000. Jika dia mulai dengan 1 juta, maka dia bisa mengubahnya menjadi 4 juta. Jika dia memiliki 4 juta, itu bisa berubah menjadi 16 juta. Ketika uang bertambah dengan sendirinya, uang itu mulai keluar dari proporsi. Hua, aku akan memberimu 500.000 kemudian, Luo Feng tertawa, tetap bekerja. 500.000? Mata Luo Hua berkelip, sahamnya anjlok saat ini, jadi aku mungkin bisa mendapat untung besar. Setelah tinggal bersama saudara lelakinya selama bertahun-tahun, dia tahu sejak lama bahwa Luo Hua selalu berharap harga pasar saham akan turun.
Tetangga mereka, Paman Wang, selalu berharap hal itu meningkat. Saudaranya mencoba menghasilkan uang sementara Paman Wang mencoba membayar kembali uang. Para profesional selalu berharap agar stok turun. Luo Feng berpikir. Oh ya, saudara, dari mana Anda mendapatkan uang itu? Tanya Luo Hua. Dari pria Yohua yang itu sekarang, Luo Feng tertawa, kamu bisa menggunakan uang ini. Setelah saya menjadi seorang pejuang, akan ada banyak uang untuk menghasilkan. Seorang pejuang biasa tidak menghasilkan banyak, tapi Luo Feng menyadari kekuatannya. Hanya saja trik telekinesis sudah lebih unggul dari senapan mesin berat. Peluru terbang dalam satu garis lurus, sedangkan objek Luo Feng dapat mengubah arah sesuka hati. Setelah saya lulus ujian tempur saya pada 1 Agustus, saya akan memulai karir tempur saya. Luo Feng mengambil cangkir teh dengan tangan kanannya tetapi tidak sengaja memecahkannya, teh dituangkan ke lantai. Luo Hua, yang berada di sebelahnya, terkejut, saudaraku, ada apa? Tidak ada, Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Namun, ia berpikir dalam hati, di penjara, setelah melatih energi genetik saya, kekuatan saya naik dengan margin yang sangat besar. Setelah kekuatanku terbangun, kekuatanku semakin meningkat. Saat ini, kekuatan dan kecepatan saya jauh melampaui sebelumnya. Namun, pertumbuhan yang cepat seperti itu juga bukan hal yang baik. Saya tidak bisa mengendalikan kekuatan saya dengan baik. Tanpa sengaja menghancurkan cangkir teh menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kendali yang cukup atas kekuatannya. Aku akan pergi ke dojo batas besok pagi. Mulai dari hari ini hingga 1 Agustus, yang memberi saya sekitar 20 hari, saya akan serius berlatih. Saya akan melatih dan mendapatkan kendali atas kecepatan dan kekuatan saya sehingga saya bisa mengeluarkan kekuatan saya sendiri lebih banyak, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Bab 23, Mata Hantu. 5 pagi hari kedua. Sementara masih subuh, Luo Feng sudah bergegas menuju dojo batas. Karena dia masih belum menerima sertifikat calon pejuangnya, dia menggunakan identitas anggota elit dojo lamanya untuk memasuki dojo. Saudara. Selamat pagi saudara. Di dalam dojo batas, ada beberapa anggota sudah berlatih. Luo Feng sedikit tersenyum dan mengangguk, lalu berlari ke arah bangunan anggota elit. Karena dia masih belum memiliki sertifikat calon tempurnya, dia hanya bisa naik ke lantai 3, aula pelatihan anggota elit. Dia tidak punya hak untuk pergi ke lantai 4, yang merupakan wilayah instruktur. Sebuah suara datang dari ruang pelatihan. Luo Feng melihat ke dalam dan melihat seorang remaja berjubah putih mengayunkan tombak besi. Saudara Tai, Luo Feng memanggil dengan keras, datang pagi-pagi untuk berlatih? Sangat jarang. TL Note, Tai artinya setrika. Gila, remaja berjubah putih berhenti dan menatap Luo Feng dengan wajah bahagia, kenapa kamu datang ke sini? Oh benar, aku harus mengucapkan selamat gila karena lulus ujian calon pejuang. Bagaimana kamu tahu itu? Luo Feng terkejut. Hanya sedikit orang yang tahu fakta bahwa ia lulus ujian calon pejuang. Tadi malam, guru kami memberitahu kami saat dia mengajar. Dia memberitahu kami bahwa Anda dan saudara lelaki yang lulus ujian calon pejuang. Remaja berjubah putih itu tak berdaya menggosok keningnya, melihat kalian berdua lewat, aku tentu tidak punya waktu untuk bersantai. Jadi itu sebabnya saya datang ke sini pagi-pagi untuk berlatih. Luo Feng mengangguk. Jadi guru yang memberitahu mereka. Meskipun ada sekitar 30.000 anggota di dojo batas, hanya ada 6 guru. Dan hanya ada 1 instruktur. Ketika para guru mengajar, mereka biasanya melakukannya di aula pelatihan besar di mana ribuan anggota dapat hadir pada saat yang sama. Tentu saja, tidak perlu untuk mengajar para anggota elit, karena hanya ada segelintir dari mereka di seluruh dojo. Gila, kamu sudah lulus ujian. Apa yang kamu lakukan di sini pagi-pagi begini? Remaja berjubah putih itu tertawa. 1 Agustus, ujian tempur. Saya perlu mempersiapkan diri saya. Luo Feng tertawa dan menuju ke ruang senjata di sisi ruang pelatihan yang dibuka. Setelah memasuki ruang senjata, ada bermacam-macam senjata di rak, bilah, tombak, batang, kapak, pedang, tombak, DLL. Setiap kategori senjata memiliki divisi yang lebih kecil di dalamnya. Sebagai contoh, pisau memiliki 1 pisau tangan dan 2 pisau tangan. Dan pisau 1 tangan bahkan memiliki lebih banyak divisi. Serial hantu, Luo Feng membuka kabinet tempat sejumlah besar pisau identik diletakkan. Tentu saja, bilah-bilah ini adalah salinan, sehingga mereka memiliki model, berat, dan pusat gravitasi yang sama persis dengan bilah asli. Hanya ada perbedaan kualitas bahan.
Bilah sungguhan yang bisa membunuh monster mungkin harganya sekitar ratusan ribu, sementara salinan ini hanya berharga beberapa ratus, jadi harganya cukup murah. Luo Feng memilih pisau tertentu, pisau hantu seri kedua. Pisau itu panjangnya 78 cm dan panjangnya 101 cm. Itu lebar 5,2 cm dan bagian belakang bilahnya tebal. Ujung bilahnya tajam dan cocok untuk ditusuk. HM? Luo Feng mengayun 2 kali dan mengerutkan kening. Aku sudah menggunakan pisau ini begitu lama. Namun, rasanya sangat ringan. Pisau yang dia gunakan untuk berayun sekarang tidak memiliki bobot. Aku membutuhkan pisau yang lebih berat agar sesuai dengan peningkatan kekuatanku. Luo Feng mengambil pisau hantu seri kedua dan mengayunkannya ke sekitar. Tidak, masih terlalu ringan. Yang ini tidak cukup berat. Ringan, terlalu terang. Luo Feng memilih pisau hantu seri kedua terberat dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kekuatanku benar-benar meningkat terlalu banyak. Saya tidak dapat menemukan pisau di ruang senjata anggota elit ini yang cocok untuk saya. Luo Feng hanya bisa meninggalkan lantai 3 dan pergi ke lantai 4. Lantai 4 adalah tempat para guru dan instruktur sering pergi ke. Luo Feng tahu bahwa ada juga ruang pelatihan dan ruang senjata di sana. Calon pejuang juga memiliki hak untuk masuk, tetapi saya masih belum memiliki calon pejuang saya sertifikat. Tidak yakin apakah saya diizinkan berada di sini. Di sisi tangga, ada seorang veteran yang sedang bertugas di sebuah ruangan kecil. HM? Apa yang sedang kamu lakukan? Tempat ini bukan untuk siswa. Veteran tua yang sedang bertugas berdiri dan tiba-tiba terkejut dan tertawa. Oh, ini Luo Feng. Saya mendengar dari instruktur Jiang bahwa Anda lulus ujian calon pejuang. Haha, ayo masuk. Terima kasih, Paman Li. Luo Feng menghela nafas lega. Jika Paman Li ini tegas dan memaksa Luo Feng menunjukkan sertifikat calon tempurnya, maka Luo Feng tidak akan bisa masuk. Dari sudut pandang hukum, Luo Feng masih bukan calon pejuang. Ada banyak dekorasi di aula pelatihan lantai 4, bersama dengan mesin dan perangkat yang jauh lebih berkualitas. Pada saat ini, hanya ada Luo Feng di ruang pelatihan. Sungguh sia-sia, benar-benar sia-sia. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi untuk menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Di dojo ini, hanya ada 6 guru. Selain ketika mereka mengajar, mereka biasanya berlatih di aula batas. Ada tempat yang bagus di sini, tapi hampir selalu kosong. Luo Feng menggelengkan kepalanya saat dia memasuki ruang senjata ke samping. Senjata di sini juga salinan, tetapi mereka jelas jauh lebih baik daripada yang ada di lantai 3. Pisau hantu seri kedua. Yap, bilah-bilah ini jauh lebih berat. Luo Feng mengambil satu dan mengayunkannya lalu mengambil yang lain. Setelah 5 kali mencoba, ia akhirnya menemukan yang cocok. Dia melihat label dan melihat bahwa itu memiliki berat 101 kg. Apa? 101 kg? Bahkan Luo Feng terkejut, pisau seberat itu terasa sangat mudah dikendalikan untukku. Bilah hantu adalah jenis bilah yang mengandalkan kecepatan, jadi mereka biasanya lebih ringan. Untuk membutuhkan bobot 101 kg, seberapa besar kekuatannya sebenarnya meningkat? Sepertinya kebugaran badanku benar-benar meningkat dengan jumlah yang mengejutkan. Aku akan pergi memeriksa kekuatan dan kecepatan kepalan tanganku nanti. Luo Feng agak bersemangat, sekarang, aku akan berlatih dasar-dasarnya. Setelah memilih bilah yang cocok, ia mengambil perisai heksagonal. Di ruang pelatihan, lengan kiri Luo Feng memegang perisai sementara tangan kanannya memegang pedang hantu. Dia... Luo Feng sedang berlatih dasar-dasar paling banyak dari pemotongan pedang, pemotongan horizontal, pemotongan ke atas, ayunan, pemotongan cepat. Masing-masing dari mereka sangat tepat. Setiap kali Luo Feng mengayunkan pedangnya, pusat gravitasinya tidak terpengaruh sama sekali. Dia terus berlatih seperti ini dan memperbaiki dirinya sendiri. Kekuatan saya terlalu besar sekarang sehingga saya tidak bisa mengendalikan kekuatan ayun saya terlalu baik. Luo Feng tahu masalahnya sendiri. Kekuatan saya hebat, tetapi saya harus bisa menggunakannya, Luo Feng jelas. Bahkan jika tingkat kebugaran Anda lebih besar dari lawan Anda, itu tidak berarti keahlian Anda. Beberapa orang hanya dapat mengekspresikan 30% dari kekuatan mereka. Beberapa orang dapat mengekspresikan 505, 60%, 70%, dan bahkan 100%. Beberapa ahli pedang kelas Grandmaster dapat menggunakan sejumlah kecil kekuatan untuk membunuh makhluk yang 10 kali lebih kuat darinya. Inilah pentingnya keterampilan dan pengalaman. Tentu saja, jika ada terlalu banyak perbedaan dalam tingkat kebugaran tubuh, maka bahkan keterampilan tidak dapat menebusnya. Sederhananya, apapun yang terjadi, Anda harus berlatih untuk mengeluarkan kekuatan penuh tubuh Anda.
Instruktur, paman yang bertugas Li menyapa dengan keras di lantai 4. Siapa di dalam? Tanya instruktur Jiang Nian. Dia mendengar sekelompok suara samar dari ruang pelatihan, yang merupakan suara pedang yang menyebabkan gelombang kejut di udara karena kecepatannya yang luar biasa. Hanya suara saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa orang yang memegangnya adalah seorang pejuang. Ini Luo Feng, paman Li tertawa. Luo Feng. Instruktur Jiang Nian tertawa dan berjalan menuju ruang pelatihan. Saat dia berdiri di pintu masuk ke aula pelatihan, dia menyaksikan gerakan Luo Feng, yang ada di buku, gerakan dasar. Terkadang dia memotong ke depan, tiba-tiba berlari ke depan, menghindar, mundur, DLL. Gerakannya semua sangat halus dan terhubung. Dasar yang kuat, instruktur Jiang Nian tidak bisa menahan diri untuk mengangguk dan memuji di dalam hatinya, hanya dengan menguasai dasar-dasarnya Anda bisa menjadi lebih baik. Tidak ada titik lemah yang jelas, bagus. Semakin dia memperhatikan, semakin dia senang. Instruktur, Luo Feng berbalik dan menyadari bahwa instruktur Jiang Nian ada di sana dan berhenti. Instruktur Jiang Nian tertawa dan berjalan masuk. Luo Feng, keterampilan yang bagus. Kamu sudah berlatih sejak masih muda? Ya, sebelum saya mendaftar di dojo, saya berlatih sendiri di rumah. Luo Feng tertawa. Instruktur Jiang Nian mengangguk puas, tetapi ekspresinya tiba-tiba membeku ketika dia melihat pisau hantu yang dipegang Luo Feng, matanya melebar dan menjadi besar. Instruktur. Luo Feng dikejutkan oleh ekspresi instruktur. Kamu, instruktur Jiang Nian memandang Luo Feng dengan terkejut, kamu baru saja mengayunkan pedang hantu 101 kg? Kamu, ya, Luo Feng membeku. Instruktur Jiang Nian menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Tidak ada cara, tapi segera setelah itu, mata instruktur Jiang Nian melotot dan dia menatap Luo Feng seolah-olah dia adalah permata. Luo Feng, cepat dan pergi ke tinju itu mesin tester kekuatan di sana dan tunjukkan hasil. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda sekarang. Bab 24, Antusias Jiang Nian. Kekuatan tinjunya selama ujian calon pejuang adalah sekitar 1.100 kg. Hanya dalam beberapa hari ini dia bisa tumbuh ke titik di mana dia dapat dengan mudah menggunakan pisau hantu 101 kg. Bukankah itu berarti kekuatannya melonjak beberapa kali? Instruktur Jiang Nian menarik napas dalam-dalam. Sejak dia menjadi instruktur dojo, kontribusi dojo, Jiang Nian menurun. Semua pejuang di dojo bata sangat menghargai kontribusi dojo. Cara tercepat untuk meningkatkan kontribusi adalah membunuh monster. Namun, Jiang Nian belum berburu untuk waktu yang lama. Jika aku benar, maka Luo Feng pasti memahami teknik pelatihan energi genetik lebih cepat daripada kebanyakan pejuang, pikir Jiang Nian, mungkin aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan markas untuk mengirim beberapa orang ke sini. Jika saya bisa merekomendasikan Luo Feng, maka saya tidak hanya akan bisa mendapatkan lebih banyak kontribusi dojo, tetapi saya juga akan memiliki wajah untuk ditampilkan di depan instruktur lain. Jiang Nian tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Luo Feng, beri aku pukulan terkuatmu. Perintah Jiang Nian. Ya, instruktur. Luo Feng berdiri di depan mesin penguji kekuatan tinju dan mengambil napas dalam-dalam saat dia berpikir, kecakapan fisikku tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan spiritualku. Luo Feng tidak berencana menyembunyikan kekuatan apapun kembali, jadi dia menyesuaikan napasnya dan mendorong ke depan seperti naga. Hong. Tinju itu mendarat seperti rudal di mesin, yang bergetar keras sebagai tanggapan. Berapa banyak? Jiang Nian segera berlari dan melihat layar mesin. Luo Feng juga melihat layar, karena dia tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Mesin menampilkan angka yang jelas, 3.109 kg. 3.109 kg? Jiang Nian mengambil napas dalam-dalam dan menoleh ke Luo Feng seolah dia monster. Luo Feng juga terkejut dengan nomor ini, kekuatannya meningkat sangat banyak, saya sekitar 1.100 kg selama ujian calon pejuang. Kekuatan saya meningkat paling cepat ketika saya melakukan pelatihan energi genetik, jadi mungkin meningkat menjadi sekitar 1.500 hingga 1.800 kg. Setelah saya bangun, tubuh saya menjadi lebih kuat dan melompat hingga 3.109 kg. Sejak dia bangun, Luo Feng bisa merasakan perubahan di tubuhnya, tetapi dia tidak pernah memiliki angka yang jelas untuk mengungkapkannya. Luo Feng, Anda berhasil dalam pelatihan energi genetik Anda? Tanya Jiang Nian. Iya nih. Setelah ujian pejuang prospektif, upaya pertama saya di pelatihan energi genetik berhasil, mengangguk Luo Feng.
Jiang Nian tidak bisa membantu tetapi untuk bertepuk tangan dan berteriak, "Haha, aku akhirnya memiliki orang yang benar-benar jenius keluar dari dojo wilayah Xian saya." Hanya dengan pertama kalinya di pelatihan energi genetik, kekuatannya berubah dari 1100 kg menjadi 3100 kg. Agar kekuatannya meningkat sebanyak itu, mungkin ada paling banyak 1 atau 2 orang jenius seperti ini di seluruh kota Jiangnan. Ketika Anda memulai pelatihan energi genetik untuk pertama kalinya, ini merupakan pengalaman yang benar-benar baru bagi tubuh Anda. Karena tubuh Anda tidak pernah menyerap apapun seperti itu sebelumnya, ia telah lapar selama puluhan tahun. Jadi, pertama kali Anda melakukannya, hasilnya paling mengejutkan. Mulai dari waktu kedua dan seterusnya, perubahannya kecil. Anda perlu bertahun-tahun pelatihan untuk meningkatkan diri Anda. Pelatihan pertama kali ini juga menunjukkan tingkat kebugaran seseorang. Kekuatan beberapa orang bertambah 300 kg, itu normal. Di atas rata-rata sekitar 600 kg. Beberapa bahkan menaikkan 1000 kg. Yang sudah dianggap elit. Dan Luo Feng naik 2000 kg. Ini jenius sejati. Luo Feng, datang dan uji kecepatanmu. Setelah itu, uji kecepatan reaksimu, Jiang Nian, seolah-olah dia baru saja menemukan permata, tidak sabar untuk menguji kekuatannya. Ya, instruktur, Luo Feng juga sedikit bersemangat. Hasilnya segera keluar. Kekuatan 3109 kg. Kecepatan 58 ms. Kecepatan reaksi prajurit pemula poin penuh prajurit menengah sangat baik. Haha, monster keluar dari daerah Xian saya juga. Jiang Nian melihat kelas akhir pada tes kecepatan reaksi dan memerah karena gembira dan menepuk bahu Luo Feng. Luo Feng, kontribusi dojo instruktur Anda akan bergantung pada Anda. Luo Feng hanya tertawa kecil. Luo Feng, dengan peningkatan kekuatanmu, aku bisa membiarkanmu bergabung dengan dojo lebih awal. Jiang Nian berkata, kamu tidak perlu melalui ujian tempur-tempur, kamu bisa bergabung sekarang. Bergabung dengan dojo batas? Luo Feng curiga. Biasanya, Anda hanya mendapatkan hak untuk bergabung dengan kekuatan setelah menjadi pejuang. Luo Feng, karena kamu keluar dari dojo batas wilayah Xianku, aku secara teknis adalah orang yang memimpin jalanmu. Instruktur Jiang Nian menepuk bahu Luo Feng dan tertawa, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Dengan pertama kali Anda melakukan pelatihan energi genetik, kekuatan Anda naik lebih dari 2000 kg. Dan kecepatan reaksi Anda juga meningkat dengan jumlah yang sangat besar. Mudah untuk mengatakannya. Talenta Anda adalah level genius atau harus saya katakan level monster. Di seluruh 200 juta populasi kota Jiangnan, mungkin hanya ada 1 atau 2 orang yang berbakat ini. Luo Feng tidak bisa menahan tawa di dalam. Tingkat monster. Hanya Luo Feng yang tahu bahwa kekuatan tinjunya naik hanya sekitar 600 kg setelah pertama kali melakukan pelatihan energi genetik. Hanya setelah dia bangun kekuatannya mampu meningkatkan jumlah yang mengejutkan ini. Namun, Jiang Nian tidak bisa memikirkan itu, karena pelatihan energi genetik adalah penyebab peningkatan kekuatan pejuang normal yang tertinggi. Orang-orang jenius sepertimu secara alami akan diperiksa oleh Thunder Dojo, geng bawah tanah, dan keluarga lain setelah kamu menyelesaikan ujian tempurmu. Jiang Nian tertawa, pada saat itu, kamu mungkin menemukan kondisi murah hati mereka memikat. Luo Feng menyadari, ya, jika hanya 1 atau 2 monster seperti ini muncul di seluruh populasi 200 juta di kota Jiangnan, lalu siapa yang tidak akan mencoba untuk memperebutkan mereka? Jadi jika saya membiarkan Anda bergabung sekarang, bukankah itu lebih baik? Instruktur Jiang Nian tertawa, tentu saja, tidak perlu khawatir. Kondisi kami sama sekali tidak buruk. Seorang pejuang normal biasanya mendapat villa pribadi dan 100.000 dolar Cina. Luo Feng, Anda perlu mengawasi uang Anda. Armor, senjata, buku panduan, dan beberapa senjata khusus lainnya, bersama dengan pelajaran dari pejuang yang kuat, semua membutuhkan uang. Luo Feng mengangguk. Untuk seorang jenius sepertimu, kami akan memberimu villa pribadi bersama dengan 20 juta dolar. Untuk membiarkan Anda membeli baju besi dan senjata dan semua yang Anda butuhkan. Pada saat yang sama, kami dojo batas juga akan memberi Anda teknik Daoyin gratis, gulir pisau tersembunyi, dan gulir kelincahan tersembunyi. Selama harga ketiganya lebih rendah dari 50 juta, kami akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Jika lebih dari 50 juta, maka Anda harus membayar ekstra. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam. Suci. Pejuang normal hanya mendapatkan 1 juta, sementara ia mendapatkan hampir 70 juta. Karena teknik Daoyin, dan panduan pisau dan kelincahan penting bagi para pejuang. Luo Feng, ketiga hal itu seharusnya tidak lebih dari 50 juta.
Namun, jika Anda membelinya dari tempat yang berbeda, Anda mungkin akan membayar 2 kali lebih banyak. Jiang Nian tersenyum, pejuang dojo batas mendapat diskon ketika membeli gulungan tertentu. Tentu saja, untuk membeli gulungan level tertentu juga memerlukan tingkat kontribusi dojo yang sesuai. Jika Anda tidak memiliki kontribusi, Anda tidak dapat memperoleh gulungan meskipun Anda memiliki uang. Tentu saja, hadiah gratis Anda tidak akan meminta kontribusi dojo. Luo Feng menyadari bahwa kondisi yang diberikan kepadanya sangat luar biasa. Kondisi dojo saya tentang batasan terhadap para jinius semuanya sama. Jiang Nian tersenyum. Di dojo batas, Anda bisa mendapatkan bantuan kawan lain dari seluruh penjuru. Dan pemimpin kita, pejuang terkuat Hong, juga terkadang akan memimpin sekelompok elit sejati. Luo Feng telah hidup di zaman ini cukup lama, jadi dia jelas tentang pengaruh dojo batas. Bergabung dengan dojo batas jelas merupakan pilihan yang baik. Oke, instruktur. Saya menerima. Luo Feng mengangguk. Haha, Jiang Nian tertawa, tentu saja, saya tidak punya hak untuk membiarkan Anda bergabung dengan dojo batas segera. Menerima pejuang dari bakat Anda perlu markas sendiri untuk menguji Anda. Saat dia mengatakan itu, Jiang Nian mengeluarkan ponsel dari sakunya dan diam-diam berkata, markas besar, yang membuat ponsel memanggil mereka. Tak lama setelah, seseorang muncul di layar ponsel. Jiang Nian, ada apa? Veteran tua botak layar tertawa. Paman Bai, Jiang Nian berkata dengan gembira, saya menemukan seorang pejuang jenius di wilayah Xi'an saya. Kekuatan tinjunya meningkat 2000 kg setelah pertama kali melakukan pelatihan energi genetik. Kecepatannya 58 ms dan tes kecepatan reaksinya sangat baik dalam ujian prajurit tingkat menengah. Tentunya dia jenius tingkat monster. Oh, veteran tua botak terkejut dan bertanya, ini pertama kalinya dan itu meningkatkan kekuatannya dengan 2000 kg? Berapa umurnya? Semakin tua Anda, semakin tidak layak Anda membina. 18 tahun. Jawab Jiang Nian. Apa, baru berumur 18 tahun? Si veteran tua botak itu tiba-tiba berdiri dan berteriak, cepat dan bawa dia ke markas di sini, nak. Saya akan segera mengatur tes untuk anak ini. Oke, aku akan pergi ke markas segera. Jiang Nian menutup telepon dan menoleh ke Luo Feng sambil tersenyum, Luo Feng, ikut aku sekarang ke markas besar. Ya, instruktur. Instruktur, saya akan meletakkan pisau hantu dan perisai heksagonal kembali ke ruang senjata. Tepat ketika Luo Feng berbicara, Jiang Nian menarik-narik Luo Feng. Siapa yang peduli dengan ruangan itu, tinggalkan saja di lantai. Cepat, jangan buang waktu. Ketika dia mengatakan itu, Jiang Nian menarik Luo Feng dan bergegas menuju tangga. Pada saat yang sama, Jiang Nian memerintahkan, Li Lama, saya mungkin tidak akan punya waktu hari ini, jadi batalkan pelajaran malam ini. Ya, instruktur, Paman Li mengangguk, dan tepat ketika dia mengatakan itu, Jiang Nian dan Luo Feng tidak lagi berada di bidang visinya. Bab 25, level seorang petarung. Instruktur Jiang Nian menggunakan hak tempurnya untuk naik kereta menuju bagian utama kota tanpa membeli tiket. Kota Jiangnan terdiri dari bagian utama dan 8 bagian sekitarnya. Sarana transportasi antar ruas adalah kereta api. Ketika orang biasa ingin naik kereta, mereka harus membeli tiket 3 hari sebelumnya. Tiket juga sangat mahal. Dan untuk pergi dari satu kota ke kota lain, tidak akan terpikirkan oleh kebanyakan orang karena harganya. Sebagian besar dari 200 juta penduduk tidak akan pernah meninggalkan kota Jiangnan. Kota Jiangnan, bagian utama. Jiang Nian dan Luo Feng berjalan berdampingan di trotoar. Luo Feng, perhatikan ada perbedaan antara bagian utama dan Yangyo kita. Jiang Nian tersenyum sambil menunjuk ke sekeliling. Luo Feng melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya, tidak juga, hanya saja ada lebih banyak orang, lebih banyak mobil, dan ada trotoar yang lebih besar. Semuanya normal. Memang, tidak ada yang istimewa tentang lokasi mereka saat ini. Jiang Nian tersenyum, saat ini, tidak ada banyak perbedaan. Tapi segera Anda akan melihatnya. Halo? Jiang Nian menjawab telepon selulernya. Jiang Nian, berapa lama lagi sampai kamu tiba di sini? Veteran tua itu muncul di layar ponsel. Kami akan berada di sana dalam 10 menit, Jiang Nian tersenyum. Oke, aku sudah mendapatkan semua otoritas utama di sini, jadi jangan kacau nanti, ingat veteran tua botak itu. Otoritas utama? Jiang Nian terkejut. Ketika mereka berbicara, Luo Feng memperhatikan area yang luas di depannya. Ada tembok putih, perak yang membentang di dan gedung pencakar langit biru besar, tinggi, gelap. Gedung pencakar langit ini memiliki 4 huruf raksasa yang dapat dilihat bermil-mil jauhnya. Dojo Limits.
Ini adalah markas utama dojo batas. Kantor pusat kami di kota Jiangnan, kata Jiang Nian. Ada banyak prajurit. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Di luar tembok dojo markas batas, ada bertonton tentara memegang senjata asli. Perasaan bahwa markas memberi Anda seperti binatang yang bersenjata lengkap. Dan di gerbang utama, ada barisan tentara yang membentang melintasi 100 meter. Ini adalah dojo pasukan terbatas kami, Jiang Nian tersenyum, keamanan juga tinggi di dalam gedung. Pergi, masuk, Jiang Nian membawa Luo Feng menuju gerbang utama. Biarkan mereka masuk. Seorang pria berlengan satu dengan bekas luka di wajahnya melambaikan tangannya, dan semua prajurit mundur selangkah. Seluruh proses membuat Luo Feng menahan napas. Pria satu tangan tersenyum ketika melihat Jiang Nian. Jiang, sudah lama sejak Anda berada di sini. Kita harus minum sedikit bersama nanti. Oke, Jiang Nian tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian melirik Luo Feng. Luo Feng, dia seniormu, salam Paman Lu. Paman Lu, sapa Luo Feng dengan keras. Dia bisa merasakan bahwa pria berlengan satu ini adalah pejuang yang kuat. Tidak buruk, nak, lelaki satu tangan itu mengangguk ketika dia tersenyum. Kita sedang terburu-buru, jadi kita akan bicara nanti. Paman Bai sedang menunggu kita di sana. Jiang Nian segera membawa Luo Feng ke halaman markas, yang tampak seperti taman raksasa. Ada sungai yang mengalir, gunung-gunung palsu, dan taman bunga di mana-mana. Dan Luo Feng bisa merasakan bahwa setiap orang yang dia lewati adalah istimewa. Jiang Nian menghela nafas ketika dia berjalan dengan Luo Feng. Paman Lu tadi adalah salah satu teman baikku yang akan bertarung dengan hidupnya di telepon bersamaku saat itu. Dia adalah teman baik yang telah melalui banyak kesulitan. Lengannya patah oleh gorila baja hitam dalam satu pukulan. Luo Feng mendengarkan diam-diam. Para pejuang di dojo batas kita sangat bersatu. Jiang Nian menunjuk ke arah gedung pencakar langit. Lihat, gedung itu adalah markas para pejuang dojo batas di kota Jiangnan. Hampir setiap orang yang keluar dari gedung itu adalah seorang pejuang. Hampir setiap orang? Luo Feng tersentak. Melihat melalui kaca bangunan, ada hampir 100 orang di dalamnya. Ada 200 juta populasi yang baik di kota Jiangnan, bagaimana mungkin kita kekurangan pejuang? Jiang Nian tertawa. Di gedung ini, lantai 1 adalah lobi untuk mengobrol dan makan. Lantai 2 hingga 9 digunakan untuk pelatihan tingkat prajurit. Lantai 10 hingga 19 adalah untuk para petarung tingkat umum. Dan untuk 20 tahun ke atas, adalah tempat diadakannya konferensi. Luo Feng agak bingung, bertanya, instruktur, pejuang dibagi menjadi tingkat prajurit dan umum. Pejuang sebagian besar dibagi menjadi tingkat prajurit, tingkat umum, dan tingkat tuan pertempuran yang sangat langka. Jiang Nian menjelaskan dengan tenang, kebanyakan orang berada di tingkat prajurit. Banyak pejuang bertahan di level prajurit selamanya. Dan tingkat prajurit dibagi menjadi prajurit pemula, prajurit menengah, dan prajurit elit. Sebagian besar petarung yang baru lulus ujian termasuk dalam level prajurit pemula. Luo Feng, dengan kekuatanmu saat ini, kamu mungkin seorang pejuang menengah, kata Jiang Nian. Luo Feng mengangguk. Sepertinya dengan kekuatannya, dia masih di level bawah para pejuang. Kamu mungkin bisa membunuh pejuang level prajurit dengan senjata panas. Tapi kamu tidak bisa membunuh sebagian besar petarung level umum dengan senjata panas, Jiang Nian berkata. Misalnya, jika kamu menembakkan senapan mesin berat pada petarung level umum, dia dapat dengan mudah mengelak hanya menggunakan kecepatan dan kecepatan reaksi. Pejuang tingkat umum dianggap sebagai elit. Meskipun kamu memiliki bakat yang bagus, kamu masih muda, jadi kamu hanya pemula, Jiang Nian tertawa. Luo Feng hanya bisa menggosok dahinya. Luo Feng tahu banyak tentang para pejuang yang kuat. Sebagai contoh, pejuang yang memotong setengah elang emas mahkota hitam di televisi. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya, dia mungkin bahkan tidak bisa menyentuh rambut. Mereka yang di atas tingkat umum adalah raja pertempuran. Jiang Nian berbicara dengan kagum, mereka adalah pejuang yang benar-benar kuat. Masing-masing dapat dengan mudah berjalan dalam badai peluru. Kecepatan mereka secepat kilat dan kecepatan reaksi mereka bahkan lebih luar biasa. Sebuah pukulan atau tendangan dari mereka dapat menghancurkan seluruh apartemen. Pertempuran Tuan. Ini adalah Raja Perang. Luo Feng mendengarkan dengan napas tertahan. Prajurit. Jenderal. Battle Lord. Dengan levelnya saat ini, dia hanya seorang prajurit menengah. Mungkin setelah menggunakan kekuatan spiritualnya, kekuatannya akan meningkat dan dia mungkin memiliki kesempatan untuk naik ke level umum. Instruktur, apakah ada tingkat yang lebih tinggi dari Raja Pertempuran? Tanya Luo Feng. Iya. Jiang Nian tersenyum dan mengangguk, ada keberadaan di atas tingkat penguasa pertempuran.
Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang menghancurkan langit, bumi gemetar. Ketika berhadapan dengan pejuang seperti itu, bahkan negara harus menghormati mereka. Namun, hampir tidak ada orang seperti ini. Bahkan seluruh negara kita di Cina memiliki 2 atau 3 orang seperti ini. Luo Feng tertegun. Bahkan Cina, 1 dari 5 negara, hanya memiliki 2 atau 3 orang di atas tingkat penguasa perang. Jadi para petarung biasanya terbagi menjadi kategori prajurit, umum, dan petarung. Jelas Jiang Nian, tentu saja, dunia menggunakan kekuatan kepalan, kecepatan, dan kecepatan reaksi Anda untuk mengukur kekuatan Anda. Mereka juga menggunakan catatan pertempuranmu. Catatan pertempuran? Luo Feng bingung. Iya nih. Luo Feng, dengan tingkat kebugaran Anda saat ini, Anda harus berada di tingkat prajurit menengah. Namun, setelah Anda menjadi pejuang, secara teknis Anda adalah pejuang pemula. Hanya setelah Anda membunuh cukup banyak monster dan monster yang kuat Anda dapat memenuhi syarat sebagai prajurit menengah. Jiang Nian menghela nafas, karena beberapa orang memiliki teknik yang lebih baik sementara yang lain memiliki tingkat kebugaran yang lebih baik. Yang lain memiliki segala macam trik di lengan baju mereka. Jadi untuk mengukur kekuatan mereka, satu-satunya standar adalah catatan pertempuran. Luo Feng mengangguk. Ya. Bahkan jika tingkat kebugaran tubuh mereka berbeda, orang dengan tingkat kebugaran yang lebih rendah masih bisa membunuh orang dengan yang lebih tinggi. Tetap bekerja dan naik ke level umum. Maka Anda akan menjadi kebanggaan kota Yang You kami. Jiang Nian tertawa, saudara Yan Luo yang datang untuk menemukan saya terakhir kali adalah pejuang tingkat umum. Oh, Luo Feng sedikit mengangguk. Jika dia menggunakan kekuatan rohaninya, seberapa kuat dia? Apakah dia dapat dibandingkan dengan pejuang level umum? Hanya waktu yang akan memberitahu. Ketika Luo Feng dan Jiang Nian berbicara, mereka dengan cepat tiba di sebuah villa 3 lantai. Villa ini memakan banyak ruang. Seorang veteran tua botak berteriak dari balkon lantai 2, Jiang Nian, cepat dan naik. Ayo, naik denganku. Jiang Nian membawa Luo Feng dan dengan cepat memasuki villa. Bab 26, juga tahu. Lantai kedua villa itu benar-benar kosong dan jelas lebih kecil dari dojo ruang latihan Xian Yang Yo. Ketua, Jiang Nian menyapa dengan keras saat dia memasuki lantai 2. HM? Luo Feng sedikit terkejut, instruktur Jiang Nian tidak pernah menyapa orang seperti ini, bahkan instruktur kepala, Wu Tong. Jiang Nian, pemuda ini benar Luo Feng, kata suara lembut. Ya, kepala, Jiang Nian menanggapi dengan hormat. Luo Feng melihat sekeliling dengan cermat. Ada 5 orang berdiri di samping veteran tua botak itu. 4 dari mereka mengenakan jas putih. Mereka berempat berdiri di belakang setelan tang hitam yang mengenakan pria paruh baya. Pria ini kurus, memiliki hidung bengkok, dan matanya dipenuhi kehangatan dan kebahagiaan. Dia memberikan getaran kebaikan. Jiang Nian segera memelototi Luo Feng, yang menyebabkan Luo Feng menyadari, "Halo, ketua." Ya. Pria paruh baya itu sedikit mengangguk dan berbicara, "Hai, kalian bisa mulai. Nilailah kekuatan pemuda ini." Tentu saja, Paman Bai juga menanggapi dengan hormat. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri, instruktur Jiang Nian tidak menyapa instruktur kepala, Wu Tong, seperti ini. Paman Bai ini, yang memiliki posisi tinggi di dojo markas besar, juga memperlakukan kepala ini dengan hormat. Hanya siapa kepala ini? Namun demikian, jelas bahwa kepala adalah orang yang berkuasa tinggi. Semua saklar pada mesin penguji kekuatan tinju dan mesin penguji kecepatan dihidupkan. Semua kamera keamanan di ruang pelatihan lantai 2 dinyalakan untuk merekam kinerja Luo Feng. Keempat pria dan wanita berjas putih segera mulai bergerak, apakah itu menggunakan laptop mereka atau secara pribadi memeriksa apakah mesin dalam kondisi baik. Paman Bai, tidak ada masalah, kata seorang wanita muda. Oke, Paman Bai memandang ke arah Luo Feng. Luo Feng, mulai menguji. Mulailah dengan kekuatan. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam dan menuju ke arah tester kekuatan tinju. Apakah itu Jiang Nian, Paman Bai, 4 jas putih yang mengenakan pria dan wanita, atau kepala tinggi, semua tatapan mereka mendarat pada Luo Feng. Luo Feng, yang tampak santai, tiba-tiba meledak seperti macan kumbang. Peng! Tinju peledak mendarat di mesin. Luo Feng segera melihat layar, 3110 kg. Tidak buruk, nak, kepala yang diam itu tersenyum dan mengangguk, kategori berikutnya. Hasil untuk kecepatan dan kecepatan reaksi segera keluar. Kecepatan 58 meter per detik. Kecepatan reaksi prajurit pemula, skor sempurna. Prajurit menengah, luar biasa. View. Luo Feng berjalan keluar dari lingkaran merah penguji kecepatan reaksi dan menghela napas setelah melihat skornya normal.
Tidak buruk, hal yang baik, aku tidak mengacaukan pada waktu yang paling penting. Jiang Nian, yang berada di sebelah Luo Feng, juga santai. Karena beberapa orang tidak dapat menunjukkan keterampilan mereka yang sebenarnya ketika dipengaruhi oleh terlalu banyak tekanan. Dari ketiganya, kecepatan reaksi adalah yang terbaik. Setelan Tang yang mengenakan pria parubaya tersenyum dan mengangguk. Dia juga berusia 18 tahun, yang berada dalam kisaran terbatas. Justang yang mengenakan pria parubaya memandangi Jiang Nian dan tersenyum. Seorang jenius telah keluar dari bagian Xian Anda. Kerja bagus, Jiang Nian. Jiang Nian tidak bisa membantu tetapi untuk menunjukkan wajah kebahagiaan, selama Luo Feng bekerja cukup keras. Ya. Justang yang mengenakan tatapan pria parubaya mendarat di Luo Feng. Luo Feng, apakah kamu mau bergabung dengan dojo batasanku? Saya yakin Jiang Nian telah memberitahu Anda semua kondisinya. Aku bersedia bergabung, Luo Feng tidak ragu-ragu. Baik sekali. Setelan Tang mengenakan pria parubaya bertepuk tangan, menurut aturan, Anda dapat memilih sebuah villa baik di sini di sektor utama atau di kota Yangyou. Anda memiliki hak untuk tinggal di sana tetapi tidak untuk menjualnya. Semua villa di daerah dojo kami yang dibatasi semuanya dihuni oleh para pejuang. Selain itu, Anda mendapat 20 juta dolar. Anda juga mendapatkan teknik Daoyin, gulir pisau, dan gulir ketangkasan selama mereka di bawah 50 juta. Setelan Tang yang mengenakan pria parubaya tertawa, apakah aku benar? Ya, Luo Feng mengangguk. Justang yang mengenakan pria parubaya memandang ke arah jas putih yang mengenakan wanita, pergilah dapatkan kontrak, tapi ubah salah satu poinnya. Luo Feng dapat memilih teknik Daoyin, gulir kelincahan, dan gulir ofensif. Selama mereka masih dalam 50 juta, semuanya gratis. Saya akan membayarnya. Ya, kepala, wanita berpakaian jas putih memandang Luo Feng dengan kaget dan pergi untuk mendapatkan kontrak. Ketua, Luo Feng terkejut. Sebelumnya, ketiga gulungan itu harus di bawah 50 juta. Sekarang tutupnya diangkat oleh 50 juta lagi, dan kepala sekolah membayarnya. Luo Feng, kamu tidak buruk, Justang mengenakan pria parubaya tersenyum, aku suka kamu, jangan pedulikan perubahan kecil ini. Perubahan kecil? Luo Feng terkejut. Dari 50 juta hingga 100 juta, dengan kata lain, kepala suku ini harus membayar jutaan. Dan itu adalah perubahan kecil? Bahkan pejuang level umum mungkin tidak memiliki banyak cadangan. Terima kasih, kepala, terima kasih Luo Feng. Setelan Tang mengenakan pria parubaya tersenyum. Kontrak itu dibawa dan dengan cepat ditandatangani oleh Justang yang mengenakan pria parubaya. Wanita berjas putih yang membawa kontrak dan pena ke Luo Feng, tanda tangan di sini, dan di sini. Luo Feng memindai kontrak. Kontraknya sangat jelas, semua poin itu jelas. Tidak ada sakit kepala yang menyebabkan jargon bisnis. Luo Feng menandatangani. Selamat datang, Luo Feng, ke dojo keluarga terbatas kami. Justang yang mengenakan pria parubaya tersenyum dan mengulurkan tangannya. Luo Feng melakukan hal yang sama, dan mereka berjabat tangan. Mulai hari ini, kamu bisa pindah ke area villa petarung, Justang yang mengenakan pria parubaya tersenyum. Adapun uang dan gulunganmu, kamu akan menerimanya ketika kamu resmi menjadi pejuang. Uang Anda akan ditransfer ke akun petarung Anda. Luo Feng mengangguk. Oh, benar, namaku juga tahu. Jangan lupa itu, nak, Setelan Tang mengenakan pria parubaya tersenyum, dan segera meninggalkan gedung dengan 4 jas putih mengenakan pria dan wanita. Lantai kedua villa itu kosong, hanya Paman Bai, Jiang Nian, dan Luo Feng yang tersisa. Fiu, nafasku agak tegang dengan kehadiran kepala, Jiang Nian tertawa keras. Saya juga tidak tahu bahwa kepala itu akan datang, kata Paman Bai. Luo Feng bertanya dengan ragu, instruktur, Paman Bai, siapa kepala ini? Haha, nak, kamu beruntung. Kepala sekolah melihat instrukturmu dan mengangkat topimu sebanyak 50 juta lagi. Paman Bai memandang Luo Feng, tetapi hal yang paling mengejutkanku adalah bahwa kepala desa memberitahumu namanya. Sepertinya dia benar-benar menyukaimu. Nama? Luo Feng tidak menyadari apa artinya bagi kepala desa untuk memberikan seseorang namanya. Luo Feng tidak punya reaksi awal setelah mendengar nama juga tahu. Dia hanya menghela nafas pada dirinya sendiri. Nama, juga, cukup langka. Luo Feng, menggunakan kata-kata kami, instruktur itu adalah salah satu dari 4 besar dojo Jiangnan kita yang dibatasi, Jiang Nian tersenyum. Big Four. Luo Feng terkejut. Paman Bai memelototi Jiang Nian dan berkata dengan suara pelan, ini semua pribadi. Di dojo Jiangnan markas batas, ketua memiliki otoritas tertinggi, diikuti oleh 3 kepala. Ketua dan ketiga ketua membentuk apa yang oleh sebagian besar pejuang disebut secara pribadi, 4 besar.
Masing-masing dari mereka memegang sejumlah besar otoritas dan kekuasaan. Jika Anda ingin menjadi kepala, Anda harus setidaknya menjadi pejuang tingkat elit general. Pada saat yang sama, kontribusi dojo Anda harus tinggi dan Anda juga membutuhkan banyak dukungan dari pejuang tingkat umum lainnya. Oh, Luo Feng terkejut. Ada 3 faktor besar dalam menjadi kepala: kekuatan, kontribusi, dan dukungan. Luo Feng, kepada seorang kepala desa, 50 juta sebenarnya tidak terlalu banyak, kata Jiang Nian dengan suara pelan. Dari sudut pandang saya, alasan mengapa kepala suku sangat menghargai Anda adalah karena Anda masih begitu muda. Hanya berusia 18 tahun. Dia telah memutuskan bahwa Anda memiliki harapan di masa depan dan Anda memiliki potensi untuk menjadi pejuang tingkat umum. Jadi hari ini, dia menginvestasikan 50 juta untuk sedikit membantu Anda. Luo Feng mengangguk. Paman Bai tertawa di samping, namun, Luo Feng, jangan sombong. Anda memang memiliki bakat yang baik, tetapi menjadi petarung level umum sangat sulit. Kepala hanya berpikir bahwa Anda memiliki sepotong harapan, hanya sebuah kemungkinan. Dan karena kemungkinan kecil itu, dia memberiku 50 juta. Luo Feng tersentak. Aturan dojo sangat ketat. Aturannya adalah bahwa ketiga gulungan itu tidak bisa melebihi 50 juta. Bahkan kepala suku tidak bisa melakukan apapun untuk mengubahnya. Dia hanya dapat mengambil uang dari sakunya sendiri untuk membangun di atas fondasi asli 50 juta. Saat pejuang tumbuh, jenis gulir yang digunakan memiliki dampak besar pada mereka. Ya, kesampingkan pikiran itu untuk saat ini, Luo Feng. Fakta bahwa kepala sekolah memberi Anda perlakuan khusus hanya dapat berarti hal-hal baik. Para pemimpin memiliki koneksi yang luas, apakah itu tentara, lingkaran pejuang yang kuat, pemerintah, dan segala macam keluarga yang kuat. Setiap kepala memiliki set koneksi mereka sendiri. Kepala adalah salah satu tokoh paling kuat di kota Jiangnan, Jiang Nian tidak bisa tidak mengatakannya. Luo Feng mengangguk. Fakta bahwa kepala suku memberinya perlakuan khusus adalah hal yang baik, apa gunanya memikirkan semua ini? Karena kepala desa membantunya, dia hanya perlu kesempatan di masa depan untuk membalas budi. Luo Feng, kapan Anda akan pindah ke daerah pejuang kota Yangyou? Atau akankah Anda pindah ke sektor utama? Tanya Jiang Nian. Luo Feng sedikit ragu. Teman-teman orang tuanya hampir semuanya di kota Yangyou. Teman baiknya sendiri juga ada di kota Yangyou. Aku akan pindah ke sektor Mingyu, jawab Luo Feng. Bab 27, bergerak. Catatan mengingatkan bahwa ping adalah 3,3 meter persegi. Lanjut ke cerita. Pada siang hari itu, instruktur Jiang Nian menyeret Luo Feng untuk makan enak bersama beberapa pejuang di markas. Hanya sampai malam Luo Feng bisa kembali ke rumahnya di kota Yangyou. Pada malam hari, lampu jalan di wilayah pantai selatan menyala. Ada 3 pria paruh baya yang basah kuyup, tertawa dan berbicara ketika mereka berjalan di jalan. Anda bisa mencium bau kayu dan ket jika Anda mendekatinya. Pinggang saya menjadi sangat menyakitkan. Saya kira saya harus tidur telungkup malam ini, kata seorang lelaki kekar ketika dia memegang pinggangnya dan berkata dengan rasa sakit, sujudanku juga sakit. Saya kira sudah waktunya untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Sialan, itu menghabiskan banyak uang. Old Tian, kenapa kamu tidak memberitahu bos kami dan beristirahat selama 2 hari? Anda dapat mulai bekerja lagi ketika Anda merasa lebih baik, kata ayah Luo Feng, Luo Hongguo. Ya, Old Tian, tidak ada gunanya menghancurkan tubuh Anda, kata kasar sedikit di samping. Baik. Saya akan pulang dulu, kata pria paruh baya kekar itu. Dia berbalik dan menuju apartemen berbentuk kerucut. Orang yang sedikit gemuk dan Luo Hongguo menghela nafas dan mengucapkan selamat tinggal ketika mereka menuju apartemen berbentuk kerucut lainnya. Luo Hongguo perlahan berjalan menuju rumahnya di bawah cahaya redup lampu jalan. Lantai 32. Luo Hongguo berdiri di lantai pertama dan memandangi tangga. Sampai sekarang, memanjat 32 lantai itu mudah bagi kebanyakan orang. Namun, bagi Luo Hongguo, yang telah melakukan kerja kasar selama seharian, bahkan berjalan melelahkan, leher dan pinggang saya agak sakit. Saya harus mencari waktu untuk istirahat. Luo Hongguo menaiki tangga sampai ke lantai 32. Ding dong, Luo Hongguo berdiri di luar pintu dan menekan bel pintu. Dia terlalu malas untuk mengambil kunci dari sakunya. Ketika pintu dibuka, dia melihat makanan besar dan mewah di atas meja, ada selusin hidangan berbeda. Keluarga mereka bahkan tidak memiliki sebanyak ini di tahun baru. Apa yang terjadi? Semua makanan ini, meskipun Luo Hongguo tidak terlalu senang, dia masih berjalan di rumah dengan wajah tersenyum. Dan, Luo Hua berteriak sambil duduk di kursi rodanya, "Ayah, selamat datang di rumah."
Ayah. Luo Feng dengan patuh membawakan teh untuk ayahnya dan berkata, mulai sekarang, ayah tidak perlu memakai seragam ini lagi. HM? Luo Hongguo terkejut. Luo Gongxinlan, yang membawa mangkuk nasi, tersenyum pada Luo Hongguo, putra kami baru saja menandatangani kontrak dengan dojo batas. Begitu dia lulus ujian tempur, dia akan menerima 2 miliar dolar. Dia bahkan menerima villa pribadi, dia membawa kunci ke rumah. Apa? Luo Hongguo terkejut, Xinlan, apa yang baru saja Anda katakan? Ayah, lihat, Luo Feng memberi Luo Hongguo kontrak yang ditandatangani. Luo Hongguo mengambilnya dan melihat dengan hati-hati, dari kata pertama hingga kata terakhir, Luo Hongguo tidak berani melewatkan apa-apa. Dia melihat kontrak ini seolah-olah dia sedang melihat sertifikat pernikahan. Semua persyaratan dalam kontrak sangat jelas. Ini. Apakah kamu tidak menandatangani kontrak dengan dojo batas setelah ujian tempur? Luo Hongguo dalam keadaan tidak percaya, dan bagaimana bisa ada 2 miliar dolar? Sebelumnya, ketika Luo Feng lulus ujian calon tempur, Luo Hongguo dengan hati-hati memeriksa. Ketika seorang pejuang bergabung dengan dojo, mereka hanya mendapatkan 100 juta. Ayah, ini karena kakak lelaki jenius, Luo Hua berkata sambil tertawa aneh, apa hal terpenting di zaman ini? Para jenius di dalam para pejuang. Kita semua bisa tinggal di villa ini? Luo Hongguo memandang ke arah putranya, Luo Feng. Gongxinlan tertawa di samping, jika Anda ingin tinggal di sana, Anda bisa pergi sekarang. Hahaha. Luo Hongguo bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, air matanya mengalir deras. Bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada kesempatan baginya untuk berubah dengan pekerjaannya saat ini, bahkan jika ia bekerja selama sisa hidupnya. Dia telah bekerja sangat keras untuk keluarganya. Dan sekarang akhirnya ada kesempatan untuk berubah. Dia dapat langsung tinggal di villa pribadi legendaris. Memang, villa pribadi adalah keberadaan legendaris untuk orang biasa. Setelah periode Grand Nirvana, sebuah kota harus menampung 200 juta orang, jadi tanah sangat berharga. Karena villa mengambil banyak ruang, Anda bahkan tidak bisa mendapatkannya dengan uang. Bahkan beberapa orang sangat kaya yang mendiami villa harus membayar pajak yang sangat besar. Bahkan aku, Luo Hongguo, memiliki kesempatan untuk tinggal di villa. Luo Hongguo tidak bisa mengendalikan kebahagiaannya, haha, bahkan anjing rumah bosku tidak akan sebagus tambang. Yap, Luo Hua juga mulai bersemangat, rumah kami akan memiliki jendela besar dan kamar mandi besar. Itu juga akan memiliki ruang tamu yang sangat besar. Televisi dan laptop kita semua akan dilengkapi dengan sistem pengenalan suara. Layar televisi ruang tamu kita akan memiliki lebar setidaknya 200 inci. Kami bahkan bisa berguling-guling di tempat tidur kami. Tempat tidur untuk digulingkan, aku sudah lama berharap untuk itu, kata Luo Hua penuh semangat. Ketika Luo Feng melihat ayah dan kakaknya seperti ini, dia benar-benar bahagia di dalam. Kenapa dia bekerja begitu keras? Bukankah semuanya hanya untuk hari ini? Ayah, ibu, duduk, mari kita makan, Luo Feng tertawa. Aku akan mandi, Luo Hongguo tertawa keras, di masa depan, aku tidak akan harus memakai seragam ini. Saya akan menghubungi bos saya tentang ini. Malam ini, keluarga Luo Feng dipenuhi dengan kebahagiaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rumah ini, yang hanya 36 ping, telah menampung keluarga empat ini selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tidak puas dengan rumah ini, misalnya, orang tua harus tidur di sofa dan jarang sinar matahari masuk. Kamar mandinya kecil sekali, ada terlalu banyak kekurangan. Namun, tepat ketika mereka akan pergi, keluarga Luo Feng agak ragu-ragu, karena ada terlalu banyak kenangan di rumah ini. Namun, orang harus lebih tinggi. Pagi hari kedua, sebuah truk besar diparkir di depan apartemen. Luo Feng dan keluarganya mulai memindahkan barang-barang mereka ke truk. Luo tua, apa yang terjadi? Kenapa Anda pindah? Saudari Lan, apa yang kamu lakukan pagi-pagi begini? Banyak teman dan tetangga yang akrab di sektor kecil ini dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Luo Hongguo dan Gongxinlan. Haha, putraku Feng bergabung dengan dojo batas, jadi kita akan pindah ke sektor Mingyu. Luo Hongguo menjawab dengan bangga, Wang San, kamu lebih baik datang ke pesta yang aku selenggarakan di rumahku. Dari semua orang yang pernah tinggal di apartemen miskin ini, yang tidak berharap untuk membuat perubahan untuk diri mereka sendiri suatu hari nanti, Luo Hongguo berubah. Dan dia mengandalkan putranya. Putra Luo tua itu hebat, dia benar-benar bergabung dengan dojo batas. Ya, dia hebat. Saya bertanya-tanya kapan putra saya bisa menjadi hebat juga. Sekarang Luo tua beruntung dan membuat perubahan untuk dirinya sendiri. Desas-desus menyebar dari setiap orang ke 10 orang lain, dari 10 orang lain ke 100 orang lainnya.
Untuk sesaat, berita itu menyebar ke seluruh wilayah pantai selatan dan bahkan ke apartemen lain di wilayah lain. Mereka semua tahu bahwa putra Luo Hongguo telah bergabung dengan dojo batas dan keluarga mereka akan pindah ke sektor Mingyu. Ini adalah acara yang luar biasa besar dan menggembirakan, yang juga membuat banyak remaja lain berharap untuk membantu keluarga mereka. Wen, ketika Anda ingin menemukan saya, langsung ke sektor Mingyu. Namun, telepon saya sebelum Anda datang agar saya dapat menghubungi penjaga, kata Luo Feng kepada teman baiknya, Wei Wen. Oke, Wei Wen dengan bersemangat memukul dada Luo Feng. Saya tahu Anda bisa melakukan ini Luo Feng. Siapa yang peduli soal ujian SMA? Bisakah 1 dari 10.000 lulusan perguruan tinggi atau lulusan akademi militer tinggal di villa pribadi? Astaga, aku pasti akan datang melihat rumahmu dalam beberapa hari. Aku bahkan belum masuk ke villa sebelumnya. Sangat cepat. Di bawah pandangan banyak pria, wanita, dan anak-anak, Luo Feng dan keluarganya mengendarai mobil, yang diikuti oleh sebuah truk yang penuh dengan barang-barang yang mereka tidak tahan untuk dibuang. Luo Feng dan keluarganya meninggalkan wilayah pantai selatan dan memasuki sektor tempur Mingyu. Siang hari, di pintu masuk di depan sektor Mingyu, 6 tentara yang memegang senjata asli menjaga gerbang di kedua sisi, mengamati sekeliling. Berhenti! Salah satu penjaga segera mengangkat senapan serbu dan mengarahkannya ke mobil yang masuk. Ci! Mobil itu membuat rem darurat. Luo Feng dan keluarganya keluar dari mobil, dan seorang lelaki tua botak keluar dari ruang penjaga. Dia tertawa, Luo Feng, kan? Terakhir kali aku melihatmu untuk ujian calon tempurmu, aku tahu masa depanmu tidak terbatas. Namun, saya tidak berpikir Anda akan datang untuk tinggal di sektor kami begitu cepat. Saya dihubungi kemarin. Cepat, datang dan bantu mereka memindahkan barang-barang mereka. Luo Feng, kami memiliki orang untuk membantu Anda memindahkan barang-barang Anda. Perusahaan yang bergerak ini tidak diizinkan masuk ke sini, tawa lelaki tua botak itu. Kami mengerti, ayah Luo Hongguo tertawa dan mengangguk. Seketika, 7 tentara bergegas keluar dari sektor ini dan dengan cepat membantu memindahkan barang-barang. Orang-orang dari perusahaan yang bergerak mengawasi dengan kagum. Setelah itu, Luo Feng dan keluarganya pindah ke sektor Mingyu. Luo Feng melihat batas hall di tengah dan kemudian melihat sekelilingnya. Ada jembatan kecil, sungai yang mengalir, gunung dan kolam palsu, dan sebuah villa yang dikelilingi oleh air yang mengalir. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah saya. Luo Feng menoleh ke orang tuanya dan kakaknya di kursi roda. Pada saat ini, orang tuanya dan saudara laki-lakinya semua tampak bersemangat terhadap sektor kecil. Bapak Luo Feng, ini di depan Anda akan menjadi rumah Anda. Beberapa tentara memindahkan barang-barang dan seorang wanita muda tersenyum ketika dia memegang beberapa kertas. 199 akan menjadi rumah Tuan Luo Feng. Villa ini memiliki 3 lantai dan ruang bawah tanah. Lantai ketiga juga memiliki teras besar. Total area adalah 512 ping. Jika Anda menghitung ruang bawah tanah, taman, dan teras, maka itu mendekati 800 ping. Luo Feng dan keluarganya saling bertukar pandang. Dan kemudian mereka melihat dari dekat ke villa mewah ini dengan dinding merah dan putih. Ini akan menjadi rumah mereka. 36 ping. Dekat 800 ping. Luo Hua di kursi rodanya tidak bisa membantu tetapi bergumam. Bab 28, Ujian Tempur-Tempur. Larut malam pada tanggal 31 Juli, di Villa 199 Sektor Mingyu. Di lantai 2 di villa ini, ada 4 kamar besar, kamar tidur, ruang media, ruang tamu, dan ruang pelatihan raksasa. Ruang pelatihan ini setidaknya 120 ping dan mengambil setengah dari lantai 2. Menjelang larut malam, lampu jalan menyinari kaca ruang media dan membiaskan diri ke ruang pelatihan. Luo Feng, mengenakan seragam dojo longgar, berlutut diam-diam di lantai. 2 aliran cahaya terus-menerus dan cepat berputar di sekitar tubuh Luo Feng. Seolah-olah mereka burung yang bahagia dan gembira, mereka terbang mengelilingi dojo dengan cepat dan fleksibel. Setelah beberapa saat, 2 aliran cahaya melambat dan melayang di sebelah Luo Feng, mereka 2 pisau lempar. Dengan tingkat kekuatan spiritualku saat ini, mengendalikan banyak hal tidak terlalu sulit. Namun, jika saya mengendalikan seperti 4 dari 5 pisau. Kecepatan, kekuatan, DLL berkurang. Selain mencoba mengendalikan kekuatan barunya, Luo Feng telah menempatkan sebagian besar pekerjaan bulan ini pada pelatihan kekuatan spiritualnya. Sementara Luo Feng tinggal di sektor Mingyu bulan ini, ia bertemu dan berbicara dengan banyak pejuang. Luo Feng juga membenarkan satu hal, bahwa telekinesisnya memang kekuatan spiritual. Aku akan mengikuti ujian tempur besok, jadi aku harus istirahat dengan baik malam ini.
Luo Feng berdiri dan membuka pintu kaca, lalu pergi ke kamarnya untuk tidur. 1 Agustus siang di bawah kepemimpinan seorang pejuang, 30 calon pejuang, termasuk Luo Feng dan Yang Wu, bergegas menuju stasiun kereta. Kuci-kuci, kereta bergerak dengan cepat ke stasiun dan suara roda yang bergesekan dengan rel lemah. Gerbong-gerbong kereta dipenuhi dengan suara gemuruh, tetapi juga tertutup rapat. Tidak ada jendela untuk melihat keluar. Di setiap gerbong, seseorang muncul di layar besar. Di dalam kereta, banyak calon pejuang duduk. Rekan-rekan calon pejuang, pejuang masa depan, saya dari Aliansi SDM, seorang pria paruh baya berbicara di layar kereta, saya yakin Anda semua pernah mendengar tentang Aliansi SDM sebelumnya. Ini adalah organisasi terkuat, terkaya dan organisasi dengan pejuang paling banyak. Saya yakin semua orang juga akrab dengan nama aliansi SDM lainnya, aliansi bawah tanah. Semua calon pejuang di dalam kereta tenang. Luo Feng dan Yang Wu duduk berdampingan, kepala terangkat ke layar besar. Gila, Anda pernah mendengar tentang aliansi bawah tanah sebelumnya, kan? Tertawa Yang Wu, mereka benar-benar kaya. Organisasi terkaya di dunia, bahkan lebih kaya daripada suatu negara. Aku tahu. Luo Feng tertawa. Sementara ia tinggal di sektor Mingyu selama sebulan terakhir, ia telah belajar banyak informasi dasar dari para pejuang di daerah yang sama. Sebelum masa Grand Nirvana, tempat-tempat seperti Amerika Serikat dan Eropa semuanya memiliki keluarga kuat yang mengendalikan mereka dari belakang. Misalnya, keluarga Morgan, keluarga Rockefeller, keluarga Onassis, DLL. Keluarga-keluarga ini sebenarnya menguasai lebih dari setengah kekayaan dunia. Namun, ketika periode Grand Nirvana datang dan para monster menyerang, banyak negara kecil dihancurkan. Negara-negara besar yang memiliki pasukan kuat semuanya berjuang untuk diri mereka sendiri dan memperkuat pemerintahan mereka. Pada saat ini, banyak keluarga tua dan kuat takut dikuasai oleh pasukan pemerintah. Jadi mereka bekerja sama dan menciptakan aliansi SDM atau aliansi hak asasi manusia. Aliansi hak asasi manusia, kedengarannya bagus. Namun, ini adalah aliansi yang berpusat di sekitar keluarga yang kuat. Ini disebut oleh pejuang, aliansi bawah tanah. Aliansi kami memiliki platform komunikasi terbesar di dunia untuk para pejuang. Di sini, Anda dapat menerima misi dengan bayaran tinggi. Aliansi kami memiliki kekuatan dan pengaruh di seluruh dunia. Setelah Anda bergabung dengan aliansi kami dan menjadi salah satu dari kami, Anda akan menerima layanan kelas atas baik di Amerika Serikat atau Uni Eropa. Aliansi kita memiliki tentara terbesar dan kekuatan terbesar di pemerintahan, bergabunglah dengan kami. Pria parubaya itu berbicara selama 15 menit. Semua pejuang masa depan. Seorang pria dengan wajah tegas muncul di layar, biarkan saya memperkenalkan diri. Saya, Wakil Kepala Agen Keamanan Kota Jiangnan. Nama saya Liu. Di negara kita Cina, tidak ada keraguan bahwa pasukan pemerintah kita adalah yang terkuat. Bergabunglah dengan pemerintah kami, bergabunglah dengan tentara kami, dan kemanapun Anda pergi di Tiongkok, Anda akan mendapat dukungan terbesar. Semua orang di layar berubah lagi. Saya adalah Kepala Kantor Pusat Thunder Dojo Kota Jiangnan, Wang. Dojo Guntur kami diciptakan oleh petarung tercepat dan tak terkalahkan, Dewa Guntur. Di seluruh dunia, Dojo Guntur kami memiliki cabang. Semua pejuang di masa depan, kami telah memperkenalkan 3 sebelumnya. Tidak perlu dikatakan, semua orang tahu saya dari Dojo Batas. Orang di layar berubah menjadi orang lain, nama saya juga. Dojo Batas adalah dojo terkuat di bumi dan diciptakan oleh pejuang terkuat. Di dojo kami memegang kekuatan terkuat di bumi. Keempat iklan mengangkat diskusi antara calon pejuang di gerbong. Kakak kedua, setelah menjadi petarung, di sisi mana kamu akan bergabung? Saya pikir Dojo Batas cukup bagus. Aku akan bergabung dengan aliansi bawah tanah, Anda bisa mendapatkan uang paling banyak di sana, haha. Dojo Guntur memberikan kondisi pejuang yang lebih baik, bahkan lebih baik daripada Dojo Batas. Bergabung dengan Dojo Petir sepertinya juga pilihan yang bagus. Diskusi bersemangat dari para calon pejuang menyebar di sekitar kereta. Luo Feng dan Yang Wu juga berdiskusi dengan suara rendah, gila, instruktur saya dan senior saya keduanya bergabung dengan Dojo Batas. Sekarang, bahkan Anda telah bergabung dengan Dojo Batas, jadi tentu saja saya juga akan melakukannya. Bahkan jika saya bergabung dengan Dojo Batas, saya masih bisa menerima misi dari aliansi bawah tanah. Kita dapat memilih untuk membeli barang dari Dojo Batas dan dari aliansi bawah tanah. Dojo Batas, Guntur Dojo, aliansi bawah tanah, dan tentara pemerintah. Luo Feng jelas. Di antara semua kekuatan itu, pasukan pemerintah tidak diragukan adalah yang terkuat.
Untuk aliansi bawah tanah, yang terdiri dari banyak keluarga kuat dari seluruh dunia, bahkan suatu negara akan berusaha menghindari kemarahan mereka, karena aliansi bawah tanah mengendalikan hampir seluruh ekonomi dunia. Dojo Guntur dan Dojo Batas ada di belakang dua yang pertama berkuasa. Namun, bergabung dengan dua dojo besar ini mewakili kebebasan. Saudara Yang, berapa banyak calon pejuang yang Anda lihat di gerbong ini? Luo Feng melihat sekeliling dan melihat ada lebih dari 100 orang di dalam hanya satu gerbong. Ada banyak orang, Yang Wu mengerutkan bibirnya, saya baru saja mendengar dari diskusi orang lain bagaimana ada 2 ujian tempur-tempur setiap tahun. Dan dalam setiap ujian tempur, lebih dari 1000 calon pejuang dari seluruh kota Jiangnan datang untuk mengambilnya. Lebih dari 1000? Luo Feng terkejut. Namun, itu sepertinya benar, karena ada populasi 200 juta di kota Jiangnan dan 10 juta orang di keseluruhan kota Yangyou. Rata-rata, hanya ada beberapa lusin pejuang lagi. Setelah beberapa saat, rekan-rekan calon pejuang, kereta akan memasuki stasiun segera, jadi tolong bersiap untuk turun, terdengar suara dari pembicara di gerbong. Tak lama setelah itu, kereta mulai melambat hingga berhenti. Pintu gerbong terbuka dan semua calon pejuang dari setiap gerbong turun. Dengan sangat cepat, kerumunan calon pejuang yang perkasa memasuki sebuah kamp militer besar, yang memakan banyak ruang. Berbagai senjata panas dapat dilihat di bagian luar kamp, satu meriam diarahkan ke pinggiran kamp. Sejumlah besar tentara semuanya memegang berbagai senjata canggih. Luo Feng dan kelompok calon pejuang melihat sekeliling. Lihat di luar kamp, Yang Wu dengan bersemangat menunjuk jauh. Luo Feng melihat dengan hati-hati dan, selain garis keamanan kamp, ada beberapa monster kelaparan yang sedang menggeram. Namun, monster-monster ini tidak berani mendekati kamp. Ga. Sebuah lolongan menusuk telinga membuat semua pejuang secara bersamaan mengangkat kepala mereka, dan mereka melihat ratusan monster Feiqin yang padat melolong melintasi langit biru yang gelap. Menurut buku-buku itu, setelah kamu meninggalkan kota, kamu bisa melihat semua jenis monster. Buku-buku itu memang benar. Mata Luo Feng berkelebat, manusia hanya bisa hidup di kota atau di kamp militer. Hanya seorang petarung yang bisa datang ke sini sendirian dan bertarung dengan monster kuat itu. Semua orang. Suara nyaring terdengar di telinga setiap pejuang, selamat datang di sektor militer utara kota Jiangnan. Kali ini, 1680 dari Anda akan mengikuti ujian tempur Anda yang diselenggarakan di sektor militer utara kami. Saya harap sebagian besar dari Anda akan lulus, dan saya harap Anda semua akan menjalani ujian ini. Babak 29, Kota Monster. Itu hidup di sektor militer. Pada saat yang sama, ada makan siang mewah yang disiapkan untuk semua calon pejuang yang datang untuk berpartisipasi dalam ujian tempur. Sore. 1680 pejuang berdiri di sebuah alun-alun terbuka. Di meja resepsionis di alun-alun duduk beberapa pejabat tinggi sektor militer utara kota Jiangnan dan beberapa pejabat tinggi Dojo Guntur dan Dojo Batas. Calon pejuang yang namanya dipanggil, datang dan ambil seragam dan senjatamu. Yan Suo. He Feng. Wang Bingjiang. Setidaknya ada 10 petugas di meja meneriakkan nama satu persatu. Calon pejuang yang namanya dipanggil semua pergi untuk mengambil seragam dan senjata mereka. Luo Feng. Suara dering itu, tepat ketika Luo Feng mendengarnya, dia berlari ke sana. Ini adalah seragam pertarunganmu, sepatu tempurmu, dan pedang seri 2 yang kamu butuhkan. Yang terberat yang kami siapkan adalah 98 kg, kami tidak punya yang lebih berat. Petugas itu menyerahkan satu set benda kepada Luo Feng, ini jam tangan komunikasi, yang bisa mengirim surat dan memiliki GPS. Ini adalah perisai heksagonal. Sementara petugas mengatakan itu, dia agak curiga ketika dia menatap mata Luo Feng. Seorang calon pejuang benar-benar meminta pisau hantu yang berat, sangat aneh. Luo Feng sedikit tersenyum dan berlari menjauh sambil memegang barang seberat 200 kg. Di alun-alun, masing-masing pejuang 1680 menerima senjata yang diminta yang paling cocok untuk mereka. Masing-masing dari mereka menggunakan senjata dingin. Ini adalah persyaratan untuk ujian tempur-tempur, senjata panas dilarang. Setelah mereka menerima barang-barang mereka, semua orang kembali ke tempat peristirahatan mereka sendiri dan berganti pakaian pertempuran. Ada tawa di seluruh plaza terbuka. Pada saat ini, Luo Feng dilengkapi dengan sepatu tempur paduan logam, celana standar militer, dan rompi pertempuran dengan beberapa bahan paduan keluar khusus di dalamnya. Dia juga memiliki perisai heksagonal dan pedang hantu di punggungnya, dan dengan senang hati berbicara dengan pejuang di sampingnya. Jika kamu meletakkan semua perlengkapan yang aku miliki, itu akan bernilai setidaknya Juli 10.000, seorang remaja kru yang dengan cekatan menunjuk ke seragamnya.
Celana dan rompi ini bukan peralatan tempur terbaik. Mereka hanya dipinjamkan kepada kita untuk ujian tempur. Namun, itu bisa bertahan melawan cakar monster kelas H paling lemah, yang jauh lebih baik daripada rompi anti peluru itu di kota. Peluru biasa tidak akan pernah bisa menembus ini, dan monster kelas H tidak akan pernah bisa merobek ini. Kamu tidak bisa merobeknya terpisah. Seorang gadis dengan ekspresi tegas tertawa dingin di samping, bahkan jika monster itu tidak dapat merobek seragamnya, hanya dampaknya sendiri yang dapat mematahkan tulangmu dan merusak organ dalammu. Kakak laki-laki ini tidak begitu lemah dan rapuh, potong kru remaja cibiran dan memelototi gadis itu. Bagaimana, gadis kecil? Kita pergi ke sana dan menguji kekuatan saudara ini. Sudah cukup, Luo Feng mengerutkan kening. Ya, saudara Luo. Kami akan mendengarkan saudara Luo, potong kru remaja itu tertawa. Berita tentang Luo Feng dibina oleh dojo batas tersebar dari 1 hingga 10, dan 10 hingga 100 di komunitas pejuang prospektif. Dari 1.680 calon pejuang, hanya 3 dari mereka direkrut oleh dojo batas dan dojo guntur. Calon pejuang tahu bahwa ketiga orang ini istimewa. Luo Feng, terdengar teriakan dari jauh. Itu adalah instruktur kepala ruang terbatas, Wutong. Paman Wu. Luo Feng berlari ke arahnya setelah memberitahu Yang Wu dan yang lainnya di sampingnya. Pada bulan lalu, Luo Feng tinggal di sektor Mingyu, jadi tentu saja dia akan dekat dengan kepala instruktur, Wutong, yang juga tinggal di sektor yang sama. Dia memanggil dengan akrab, Paman Wu. Luo Feng, ikut aku. Setelah Wutong mengatakan itu, dia mulai memimpin jalan. Luo Feng penuh keraguan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka dengan cepat tiba di lantai 2 sebuah apartemen yang tenang. Di ruang tamu di lantai 2, ada banyak orang yang duduk bersama. Luo Feng melihat sekeliling. Dari semua orang ini, dia hanya mengenali salah satu dari 4 besar dojo pusat pembatasan kota Jiangnan, Zhu Getao. Ketua, menyapa Luo Feng dengan keras. Luo Feng, duduklah di sana bersama Wutong, Zhu Getong, mengenakan seragam pertempuran gelap dengan keping perak berkilau, berkata sambil tertawa pelan. Juga, ini Luo Feng yang kamu bicarakan? Coba kulihat, dibandingkan dengan Thunder Dojo kita, dia tidak sebagus itu kan? Seorang lelaki kekar yang mengenakan seragam pertempuran ungu gelap duduk di seberang Zhu Getao. Ketika dia berbicara, suara-suara itu sepertinya bergema di dalam dadanya. Dojo guntur kami merekrut 2 orang lebih awal, satu yang tingkat kebugarannya setara dengan Luo Feng Anda, dan yang lain yang jenius senjata api. Pria kekar itu memandang kedua pemuda di sisinya, yang segera berdiri sebagai tanggapan. Namaku Andong, kata seorang remaja yang tampak serius dan memiliki tanda lahir ungu di wajahnya. Namaku Ma Xiao, remaja lain tersenyum dan terlihat cantik. Ya, kita bisa menggunakan kata cantik untuk remaja ini. Jika dia terlahir sebagai gadis, itu mungkin jenis yang akan membawa bencana. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Luo Feng, kamu sudah tahu. Luo Feng, remaja yang kudus itu berbicara, apakah kamu punya nyali untuk bersaing? Malam ini di ujian tempur, mari kita lihat siapa yang bisa mendapatkan tempat pertama. Mata remaja yang serius itu bersinar, seolah-olah dia melihat jenis makanan yang paling lezat, penuh keinginan. Tidak tertarik, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Remaja yang khusyuk terkejut, tetapi kemudian tertawa dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Juga tahu dan pria kekar dari dojo guntur tertawa di samping. Juga, anak kecilmu sepertinya cukup menarik. Dia cukup tenang, jangan biarkan kepalanya menjadi panas saat terpancing. Saya agak suka pria muda ini. Luo Feng, ada rencana untuk bergabung dengan dojo gunturku. Pergi, Juga tahu melotot. Aku hanya bercanda. Bung, kau tidak menarik, lelaki kekar itu tertawa. Juga tahu melotot, kita juga harus pergi. Ujian tempur-tempur akan segera dimulai. Luo Feng dan 1.680 calon pejuang yang kuat, berjalan setidaknya setengah jam di bawah pimpinan seorang prajurit. Mereka mencapai bagian luar kota. Sudah malam saat ini, dan matahari telah turun. Roar. Berbagai lolongan yang membuat jantung Anda berdetak kencang bisa terdengar di kota. Kota itu dikelilingi kawat berduri dan sejumlah besar tentara berpatroli dengan senjata. Cepat, tidak ada cukup monster di dalam. Bawa 1.200 babi hutan bulu, 300 kucing bayangan Zi, dan 500 harimau mastif lainnya. Ketika perintah itu melewati kota, Luo Feng dan yang lainnya tidak perlu menunggu lebih lama sampai mereka melihat truk-truk besar datang. Masing-masing truk telah melolong marah datang dari mereka. Luo Feng dan sejumlah besar pejuang pergi untuk melihat dari dekat. Di masing-masing truk ada kandang, dan di masing-masing kandang dikunci monster.
Geraman marah itu membuat hati beberapa calon pejuang yang tidak berpengalaman bergetar. Luo Feng. Instruktur kepala, Wu Tong, tertawa di samping Luo Feng. Bahkan jika kamu ahli dan kuat, itu tidak berarti kamu bisa membunuh monster. Ketika beberapa orang melihat darah dan dihadapkan dengan peluang kematian, mereka bahkan tidak akan mampu mengeluarkan 1/10 dari kekuatan mereka. Jadi untuk ujian tempur ini, tujuan utamanya adalah untuk melatih pikiran Anda. Kamu harus terbiasa bertarung sampai mati dengan monster dan menjadi tanpa ampun. Dimengerti, Luo Feng mengangguk. Monster ini adalah monster level H terlemah. Mereka setara dengan pejuang tingkat, pemula prajurit, kata Wu Tong. Titik lemah mereka adalah kecerdasan rendah mereka. Namun, kekuatan mereka adalah bahwa mereka sangat agresif dan kejam. Jadi dalam setiap ujian tempur, selalu ada kasus yang kejam di mana calon pejuang yang mati. Luo Feng mengangguk, tidak mungkin bertarung sampai mati dengan monster nyata bisa aman. Setelah sekelompok monster level H yang lemah telah diimpor ke kota, jumlah monster di kota telah mencapai jumlah yang mengejutkan. Semua orang. Suara dering terdengar di telinga setiap calon pejuang. Luo Feng dan setiap calon pejuang mengangkat kepala untuk melihat, dan mereka melihat seorang perwira militer berdiri di sebuah apartemen berlantai 3 yang hancur di tengah kota ketika ia berbicara kepada semua calon pejuang. Ujian tempur kali ini akan memiliki aturan yang sama seperti masa lalu. Dari jam 6.30 malam ini, kita akan mulai. Ujian akan berakhir pukul 6 pagi besok. Semakin banyak monster yang kamu bunuh, semakin banyak poin yang kamu dapatkan. Untuk setiap monster yang Anda sembelih, potong telinga kiri monster itu sebagai bukti. Ingat, calon pejuang tidak diperbolehkan saling bertarung. Semua gerakan dan tindakan Anda berada di bawah pengawasan kami. Mereka yang melanggar aturan akan segera ditembak dan dibunuh. Dari kamu, 1.680 calon pejuang, 60% teratas akan mendapatkan hak untuk menjadi pejuang. 40% lainnya akan gagal dan harus mengikuti ujian tempur berikutnya. Suara petugas tiba-tiba menjadi dingin. Dengan kata lain, dari 1.680 Anda, 1.008 akan berlalu dan 672 akan didiskualifikasi. Calon pejuang yang mendengarkan di bawah tidak bisa tidak untuk mulai berbicara. 40% yang luar biasa akan didiskualifikasi. Ini pengingat, biasanya jika seseorang bisa membunuh 3 monster, mereka lewat. Jika Anda hanya bisa membunuh 2 monster, itu akan menjadi keberuntungan. Suara petugas beresonansi di telinga semua orang, ketika skornya sama. Kami menggunakan jumlah waktu yang digunakan untuk membunuh monster dan seberapa terluka Anda untuk menentukan peringkat. Jadi, ketika kamu selesai membunuh jumlah monster yang dibutuhkan, cepat dan keluarlah dari kota. Ingat, jika Anda menerima luka berat, tekan tombol bantuan darurat pada jam komunikasi Anda. Seseorang akan segera datang dan menyelamatkanmu. Namun, momen itu juga merupakan akhir dari ujian tempurmu. Petugas itu melompat. Suara mendesing. Dari atas apartemen ke tanah setidaknya setinggi sekitar 10 meter. Dan dengan 2 lompatan berturut-turut, dia sudah berada di luar kota. Semua calon pejuang, keluar, dan memasuki kota monster. Perwira itu melambaikan tangannya. 1.680 calon pejuang itu seperti gelombang yang mengamuk, dan mengalir ke kota monster. Tutup pintunya. Perintah petugas itu. Rumble, satu-satunya gerbang tertutup. Ujian pertempuran pejuang, secara resmi dimulai. Babak 30, bunuh pertama. Di kota tertutup, 1.680 calon pejuang dengan cepat menyebar dan mulai memburu mangsanya. Saudara Yang, apakah Anda akan menantang kota monster sendirian? Luo Feng dan Yang Wu berdiri di samping dinding supermarket kecil bersama. Yang Wu dengan tegas menganggukkan kepalanya. Gila, ujian tempur pejuang kali ini bukan hanya ujian, yang lebih penting, ini adalah tempat untuk melatih keberanian Anda. Saat Anda memasuki zona bahaya sendirian, bahaya yang akan Anda hadapi 10 hingga 100 kali lebih berbahaya daripada yang ada di sini. Jika aku membutuhkan bantuanmu di kota monster ini, lalu apa yang akan kulakukan di masa depan? Luo Feng mengangguk, kamu benar. Saudara Yang, berhati-hatilah. Oke, gila, kamu harus mengambil kesempatanmu juga, mengingatkan Yang Wu, kota ini semua dipenuhi dengan monster level H terlemah. Mungkin tidak akan ada lagi peluang di masa depan untuk melatih pedangmu pada level monster terlemah. Saya mengerti. Ini adalah kesempatan langka untuk melatih keterampilan kita dengan pisau, tersenyum Luo Feng sambil mengangguk. Oke, temui kamu di kota besok pagi. Setelah mengatakan itu, Yang Wu melihat dengan hati-hati ke 4 arah dan kemudian dengan cepat melompat pergi. Luo Feng juga dengan cepat berlari ke daerah yang teduh. Ketika malam menjelang, ada lampu sorot besar yang menerangi perbatasan kota.
Sebagian besar kota menyala, tetapi ada juga banyak tempat yang tersembunyi dalam gelap. Dari apa yang dikatakan pejuang di sektor kecil, monster dipecah menjadi prajurit, komandan, dan pemimpin gerombolan. Luo Feng memegang perisai heksagonal dengan tangan kiri dan bilah hantunya dengan kanan saat ia diam-diam berdiri di gang hancur yang dipenuhi debu. Prajurit, atau monster tingkat H, sekuat prajurit pemula manusia. Meskipun ada banyak monster di kota ini, ada 3 jenis utama: monster kucing dengan sifat utama kecepatan, Shadow Cat, kelas tinggi, Iron Fur Boars, dan Mastiff Tiger, yang kekuatan dan kecepatan luar biasa. Luo Feng memindai area itu. Tiba-tiba, sebuah bayangan mendekat dari sebuah apartemen berlantai 2 yang hancur. Dengan penglihatan Luo Feng yang luar biasa, dia melihat bulu bayangan itu setajam jarum dan setinggi setidaknya 1,5 meter. Mulutnya memiliki 2 taring raksasa yang memantulkan cahaya dari lampu sorot, yang bisa membuat jantung seseorang berdetak kencang. Babi hutan biasa yang dimakan manusia mungkin tingginya hanya 60 hingga 70 cm. Dengan kata lain, monster ini setidaknya 2 kali lipat ukuran babi domestik, hampir seperti truk kecil. Babi besi bulu? Mangsa pertamaku adalah kamu. Luo Feng memperhatikan babi hutan bulu dan keluar dari gang, tepat ke bidang penglihatan babi hutan bulu itu. Growl. Saat dia menatap bulu babi hutan di mata, dia mengangkat perisai dan bilahnya. Monster itu mengeluarkan suara geraman aneh dan tiba-tiba dengan keras menginjak permukaan beton, membuat awan debu. Itu membawa arus busuk dengan itu saat dibebankan ke Luo Feng, seolah itu adalah hummer berat yang terbang ke arahnya. 2 gading panjang dan tajam menunjuk ke depan seperti pedang raksasa. Tepat ketika bulu besi babi hutan menyerang, Luo Feng dengan cepat mengelak ke samping. Babi hutan besi bahkan tidak punya waktu untuk berhenti selama serangannya. Dan dengan kilatan cepat di matanya, semua kekuatan di tubuhnya terfokus di lengannya dan tanpa henti menebas dengan pedang hantunya. Bilah hantu memotong tepat di leher babi hutan bulu. Berdebar. Kepala babi hutan besi segera terlepas dari tubuhnya dan terbang tinggi. Darah segar keluar dari area tempat darah itu dipotong dan tubuh juga terbang setidaknya 10 meter sebelum jatuh. Tubuh itu bergerak sedikit di tanah dan akhirnya mati. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Hati Luo Feng sedikit gemetar setelah menyaksikan adegan berdarah. Membunuh monster. Membunuh monster untuk pertama kalinya memang bisa mengejutkan. Tidak heran Paman Wu mengatakan bahwa beberapa calon pejuang tidak dapat mengeluarkan kekuatan mereka setelah menyaksikan darah. Luo Feng merenungkan pertempurannya, penghindaran barusan dilakukan dengan cukup baik, tapi, cara aku menebas bulu besi leher babi hutan menghabiskan kekuatan yang tidak perlu. Namun, calon pejuang reguler mungkin tidak akan pernah bisa memotong kepala babi hutan bulu itu. Pertahanan babi hutan besi itu kuat, tapi itu untuk calon pejuang reguler. Kekuatan Luo Feng saat ini setara dengan pejuang tingkat prajurit menengah. Berkelahi dengan babi hutan besi ini seperti menggertak. Menurut saudara pejuangku di sektor Mingyu, kamu tidak bisa hanya menggunakan kekuatan kasar ketika berhadapan dengan monster. Anda harus memahami kelemahan mereka. Juga, aku tidak percaya aku membiarkan hatiku goyah ketika aku memotong kepala babi hutan bulu itu. Saya harus terbiasa dengan ini. Di masa depan, aku akan bertarung dengan monster sepanjang waktu dengan hidupku di telepon. Jika hati saya tidak siap, saya mungkin kehilangan hidup saya di saat yang genting. Luo Feng mengerti bahwa semakin penting saat itu, semakin tenang Anda. Namun, kondisi pikiran Luo Feng cukup baik, karena orang biasanya memiliki reaksi yang jauh lebih besar terhadap pembunuhan pertama mereka. Luo Feng berjalan menuju kepala babi hutan, dan dengan satu sapuan tangannya. Dia memotong telinga kiri babi hutan dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawanya, yang pertama. Sekarang ke depan. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, Luo Feng sudah menghilang dari jalan. Hanya mayat babi hutan besi yang tersisa di jalan yang ternoda darah. Dengan setiap detik berlalu di kota yang tertutup ini, ada pertempuran berdarah yang terjadi di setiap sudut. Meskipun monster level H dekat dengan calon pejuang yang berkuasa, manusia memiliki satu keuntungan, kecerdasan. Monster level H terlemah tidak memiliki banyak kecerdasan, hanya beberapa naluri dasar binatang. Sekitar jam 8 malam. Di apartemen 6 lantai, 2 bayangan dengan cepat berkelahi satu sama lain. Wah! Cahaya dingin bersinar, tangan Luo Feng berlutut di peron. Jejak darah bisa dilihat pada pedang hantu yang dipegangnya. Bayangan lainnya dibuang tanpa daya saat meninggalkan jejak darah. Kucing bayangan ini adalah yang tercepat dari 3 monster. Meskipun itu adalah monster level H, ia memiliki kecepatan 40 ms. Luo Feng berdiri dan berjalan ke sana.
Kucing bayangan di bulu lantai berwarna abu-abu dan tubuhnya tidak terlalu besar, panjangnya sekitar setengah meter. Perut kucing bayangan ini memiliki luka yang mengejutkan, bahkan organ-organ dalam dipotong oleh serangan Luo Feng. Untuk calon pejuang reguler, kucing ini memang menimbulkan ancaman. Namun, sayang sekali bertemu denganku. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan memotong tahun kiri kucing bayangan itu. Kecepatan Luo Feng jauh lebih cepat daripada kucing bayangan. Tidak ada yang membantunya, karena Luo Feng telah mencapai tingkat prajurit menengah. Dan dalam pejuang tingkat prajurit menengah, Luo Feng dianggap sebagai yang lebih kuat. Kelima, Luo Feng dengan hati-hati menyingkirkan rampasan perang. Biasanya, ada peluang 100% lewat jika Anda bisa membunuh 3 monster. Saya sudah membunuh 5, jadi saya yakin. Maka sekarang, aku akan mulai dengan serius melatih kelincahan dan pedangku. Dia membunuh monster demi poin sebelumnya, dan sekarang dia punya cukup poin. Aku akan menggunakan 1000 kg kekuatan kepalan dan kecepatan 30 ms untuk mulai bertarung dengan monster ini. Luo Feng praktis menggertak monster, karena mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Tapi sekarang, Luo Feng telah menekan kekuatannya untuk membuatnya setara dengan musuh, jadi sebenarnya ada 1 poin dalam pelatihan. Ketika Anda memasuki zona bahaya di masa depan, Anda tidak bisa terus membunuh monster yang lebih lemah dari Anda setiap saat. Mulai. Luo Feng sedang berdiri di balkon sebuah apartemen perumahan saat dia melihat sekeliling dan di bawahnya. Yang pertama, Luo Feng melihat seekor harimau mastif, yang tubuhnya penuh bintik-bintik, dekat bagian atas apartemen berlantai 3 yang hancur dari sudut matanya. Luo Feng segera terbang ke arah itu. Dengan hanya 1 lompatan dari balkon, ia terbang lebih dari 10 meter dan mendarat dengan berat di atap yang hancur, bahkan lantai bergetar hebat saat ia mendarat. Luo Feng berguling-guling di tanah dengan kekuatan dampak dan langsung terbang menuju harimau mastif. Bagaimana, harimau mastif juga terbang ke arah. Seorang remaja yang muram, yang bajunya berlumuran darah, membawa pisau Dark Moon saat dia dengan sombong berjalan di jalan. Aku ingin tahu berapa banyak monster yang telah dibunuh Luo Feng, pikir remaja muram itu. Dia adalah satu-satunya dari 1680 pejuang yang kekuatannya dekat dengan Luo Feng. Jenius yang dibina oleh Thunder Dojo, Wandong. Meski saat ini, ada 3 orang yang dibina. Namun, salah satunya adalah jenius senjata api yang tingkat kebugarannya tidak setinggi itu. Hanya Luo Feng dan Wandong ini yang jenius dengan tingkat kebugaran yang sama. Tatapan Wandong mendarat di suatu lokasi. Dia hanya melihat bayangan yang terus-menerus berkelahi dengan 2 kucing bayangan. Kedua kucing bayangan mendesis dan menyerang dengan cepat dengan cakar mereka. Namun, bayangan itu dengan tangkas menghindari serangan saat dia melawan 2 kucing bayangan. Luo Feng, butuh waktu lama untuk membunuh 2 kucing bayangan? Aku sangat kecewa padamu, teriak Wandong sambil tertawa. Ci! Seolah petir, pedang hantu di tangan Luo Feng membuat 2 tebasan, dan 2 kucing bayangan segera jatuh ke lantai. Setelah beberapa kerutan, mereka berhenti bergerak. Sangat cepat, Wandong kaget dan berpikir pada dirinya sendiri, dan bilahnya membuat luka bersih menuju titik lemah kucing bayangan. Wandong melihat dari 2 tebasan Luo Feng bahwa kekuatan Luo Feng tidak bisa diremehkan. Aku akan bermain denganmu sedikit lebih banyak dan melanjutkan melatih diriku sendiri. Luo Feng memandangi mayat 2 kucing bayangan, namun, pria itu menjengkelkan dan aku tidak ingin dia melihatku melatih kelincahan dan pedangku. Luo Feng memotong telinga kedua kucing bayangan itu, memasukkannya ke dalam tasnya, dan menghilang tanpa melihat Wandong sekalipun. Bersambung.